Kamu cuma gagal. Cibir ibu mertua. Besoknya, dia bersimpuh minta ampun saat tahu saya yang menggaji anaknya. Tanganku yang sedang mengaduk bubur ayam di atas panci tembaga ini adalah tangan yang sama yang kemarin sore menandatangani pengadaan alat MRI senilai 40 miliar rupiah. Tidak ada yang tahu itu. Tidak suamiku, tidak ibu mertuaku, dan tentu saja tidak para tetangga yang sering melihatku menyapu halaman dengan daster batik pudar. Di rumah mewah berlantai marmer Italia yang dingin ini, aku bukan Dr. Kirana Larasati, chairman dari Medica Group yang memegang kendali atas 15 rumah sakit internasional di Asia Tenggara. Di sini, aku hanyalah Kirana, istri, gagal, yang ijazah kedokterannya dianggap hanya sebagai kertas pembungkus kacang karena memilih menjadi ibu rumah tangga. Uap panas dari bubur menerpa wajahku, menyamarkan senyum sinis yang nyaris tak tertahankan. Aku menaburkan irisan daun bawang dengan presisi seorang ahli bedah yang sedang melakukan insisi. Bedanya, jika di ruang operasi aku menyelamatkan nyawa, di dapur ini aku sedang memberi makan dua parasit yang perlahan menggerogoti kesabaranku. Kirana, dasiku yang biru nafi di mana? Teriakan itu menggema dari lantai atas. Suara bariton Dr. Arya Pradana, suamiku tercinta. Pria yang merasa dirinya adalah dewa penyelamat dengan pisau bedah di tangan. Pria yang lupa bahwa pisau bedah itu, meja operasinya, bahkan gedung tempat ia bekerja, secara teknis adalah milikku. Sudah kusiapkan di atas nakas, Mas. Di sebelah jam tanganmu. Sahutku. Suaraku lembut, patuh, sebuah akting sempurna yang sudah kulakoni selama 4 tahun pernikahan ini. Langkah kaki berat menuruni tangga. Arya muncul dengan setelan jas bespoke yang dipesan dari penjahit terbaik di Singapura. Ia terlihat gagah, harus aku akui. Wajahnya yang tegas dan rahang yang kuat memang aset visual yang bagus untuk branding rumah sakitku. Sayangnya, otak di balik wajah itu mulai membusuk oleh arogansi. Dia duduk di kursi utama meja makan, langsung sibuk dengan ponselnya tanpa menatapku. Pagi ini ada rapat direksi penting, Kirana, gumamnya sambil membalas pesan entah dari siapa. Jempolnya menari cepat di atas layar. Kabarnya hari ini penentuan siapa yang akan diangkat menjadi direktur pelayanan medis yang baru. Semua indikasi mengarah padaku. Profesor Hendra sudah memberiku kode keras kemarin. Aku menuangkan bubur ke mangkuk porselen di hadapannya. Wah, hebat sekali, Mas. Semoga lancar ya. Kamu memang pantas mendapatkannya. Tentu saja kamu kandidat kuat, Mas. Aku yang memasukkan namamu ke dalam daftar pendek 3 bulan lalu. Dan aku juga yang memegang hak veto untuk mencoretnya kapan saja aku mau. Doakan saja. Jawabnya acuh tak acuh, meniup bubur panas itu. Kalau aku jadi direktur, gajiku akan naik 3 kali lipat. Mungkin kita bisa ganti mobilmu yang tua itu. Malu aku kalau teman sejawat melihat istri kepala bedah masih pakai city car tahun jebot. Mobil itu masih bagus kok. Mas, irit bensin. Jawabku merendah. Padahal, di garasi apartemen rahasia yang letaknya hanya 2 blok dari sini, terparkir Bentley Continental Gigaton milikku yang bahkan belum sempat kucoba mode sportnya. Suara langkah kaki lain terdengar. Kali ini lebih pelan, diseret, namun membawa aura mendung yang pekat. Ibu Ratna, mertuaku, memasuki ruang makan dengan wajah yang seolah baru saja mencium bau sampah busuk. Dia mengenakan daster sutra yang harganya setara dengan gaji UMR asisten rumah tanggaku, namun tetap terlihat murah karena perangainya. Bubur lagi. Ibu Ratna menatap mangkuk di meja dengan jijik. Kamu ini tidak kreatif sekali, Kirana. Suamimu itu dokter bedah saraf, butuh protein tinggi, bukan karbohidrat lembek begini. Pantas saja Arya sering kelihatan lelah. Ada suiran ayam kampung dan telur rebusnya. Bu, jelasku sabar. Alasan, bentaknya pelan sambil duduk. Ia mengambil sendok dengan kasar. Coba kalau kamu masih praktik dokter, mungkin kamu mengerti gizi. Sayang sekali otakmu itu tidak dipakai. Sekolah mahal-mahal, lulus cum laude, ujung-ujungnya cuma jadi tukang masak bubur. Sia-sia orang tuamu menyekolahkanmu. Kalimat itu sudah kudengar ratusan kali. Dulu, rasanya seperti sabetan silet di nadi. Perih. Tapi sekarang, rasanya hanya seperti gigitan nyamuk di kulit badak. Aku tahu persis nilai diriku. Ibu Ratna tidak tahu bahwa sekolah mahal dan otak encer itu sekarang kugunakan untuk menyusun strategi akuisisi rumah sakit pesaing,
bukan untuk mendiagnosis flu biasa. Maaf, Bu. Besok Kirana masak steak untuk sarapan. Jawabku, menunduk sedikit untuk menyembunyikan kilatan mataku. Arya akhirnya meletakkan ponselnya. Dia menatap ibunya dengan tatapan memuja. Sudahlah, Bu. Kirana kan memang bisanya cuma urusan domestik sekarang. Lagi pula, nanti siang aku akan makan siang dengan perwakilan farmasi. Ada Dr. Shirley juga, residen baru yang cerdas itu. Dia tahu tempat wagyu yang enak. Nama itu, Shirley. Sarafku menegang. Bukan karena cemburu buta, melainkan karena insting bisnisku mencium adanya kecurangan aset. Shirley adalah residen tahun pertama. Anak bawang. Bagaimana mungkin seorang residen tahun pertama punya akses langsung untuk makan siang privat dengan kepala bedah dan perwakilan farmasi? Kecuali ada transaksi lain di luar urusan medis. Aku melirik saku jas Arya. Ada sapu tangan sutra berwarna merah marun menyembul di sana. Itu bukan koleksi yang kubelikan. Aku hafal setiap inci lemari pakaian suamiku karena aku yang mengurasi isinya dengan standar estetika tinggi. Sapu tangan baru, Mas? Tanyaku datar. Arya tersentak sedikit. Gerakan tangannya terhenti di udara saat hendak menyuapkan bubur. Oh, ini? Iya. Hadiah dari pasien VIP kemarin. Sebagai ucapan terima kasih karena operasinya sukses. Pasien VIP. Aku menaikkan satu alis. Bagus warnanya. Cocok dengan dasimu. Kebohongan pertama pagi ini terdeteksi. Sebagai pemilik sistem IT rumah sakit, aku punya akses real-time ke data pasien. Kemarin Arya tidak melakukan operasi pada pasien VIP manapun. Dia menghabiskan waktu 4 jam di blok administrasi, di ruangan yang CCTV-nya, kebetulan, sedang maintenance. Ya, begitulah. Arya buru-buru menghabiskan buburnya, menghindari tatapanku. Aku harus berangkat sekarang. Rapat direksi jam 9. Doakan aku, Bu. Ibu Ratna langsung sumringah, memegang tangan anaknya. Pasti, Nak. Kamu itu kebanggaan ibu. Satu-satunya yang mengangkat derajat keluarga ini. Bukan seperti istrimu yang cuma jadi beban. Arya berdiri, mencium pipi ibunya, lalu berjalan melewatiku begitu saja tanpa menoleh. Aku pergi dulu. Jangan lupa bayar tagihan listrik, Kirana. Uangnya sudah kutransfer. Jangan dipakai beli skincare lagi. Pintu depan tertutup dengan bunyi berdebum. Hening sejenak di ruang makan. Hanya terdengar bunyi denting sendok Ibu Ratna yang beradu dengan mangkuk. Dengar itu, Kirana? Ibu Ratna bicara tanpa menatapku. Jangan boros. Uang Arya itu hasil keringat darah menyelamatkan nyawa orang. Kamu harusnya bersyukur dia masih mau menampung istri pengangguran sepertimu. Aku tersenyum tipis. Sangat tipis. Aku berjalan menuju dapur, mengambil ponsel keduaku yang tersembunyi di balik toples tepung. Ada satu notifikasi email masuk dari Sekretaris Dewan Komisaris Medica Group. Subjek. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, RUPSLB, isi. Ibu Kirana, konfirmasi kehadiran Anda untuk rapat penentuan direksi baru pukul 9 pagi ini. Apakah Anda akan hadir secara fisik atau via telekonferensi? Jemariku menari di atas layar. Saya akan hadir. Secara anonim di balik layar kaca satu arah, one way mirror. Pastikan Arya Pradana tidak tahu saya ada di gedung itu. Dan siapkan berkas audit forensik atas nama Dr. Shirley Amalia. Aku menekan tombol send. Kirana, air putihku mana? Lelet sekali kamu, teriak Ibu Ratna. Sebentar, Bu. Jawabku manis. Aku menuangkan air putih ke gelasnya. Di benakku, aku sedang menghitung mundur waktu kematian karir suamiku. Prognosis, buruk. Tindakan, amputasi total. Selamat pagi, Mas Arya. Nikmatilah sarapan terakhirmu sebagai raja, karena siang nanti, Ratu akan mengambil kembali mahkotanya. Honda Brio tua berwarna abu-abu itu merayap keluar dari garasi rumah, melewati gerbang besi tinggi yang cat hitamnya mulai mengelupas di beberapa bagian. Sebuah detail kecil yang luput dari perhatian Arya karena dia terlalu sibuk memoles ego, bukan memelihara aset properti. Begitu mobil ini berbelok di tikungan kompleks dan menghilang dari pandangan pos satpam, postur tubuhku berubah. Bahu yang tadinya merosot pasrah kini tegak. Cengkeraman tanganku disetir mengeras. Senyum manis yang kubuat untuk Ibu Ratna luntur seketika, digantikan oleh ekspresi datar dan dingin yang ditakuti oleh 3.000 karyawan di bawah naungan Medica Group.
Aku mengarahkan mobil ke sebuah apartemen Lorise eksklusif di kawasan Dharma Wangsa. Hanya berjarak 10 menit dari rumah, neraka, itu. Ini adalah safe house-ku. Tempat di mana Kirana si ibu rumah tangga mati sementara, dan Dokter Kirana Larasati hidup kembali. Begitu masuk ke unit penthouse pribadiku, aku tidak membuang waktu. Daster batik itu kulempar ke lantai marmer tanpa rasa hormat. Aku melangkah ke walk-in closet yang ukurannya 2 kali lipat lebih besar dari kamar tidur utama di rumah Arya. Di sini, berderet setelan kerja dari Armani, Chanel, dan Hugo Boss. Aku memilih blazer putih gading dengan potongan asimetris yang tajam dan celana bahan high-waist berwarna navy. Rambut yang biasanya diikat karet gelang kini kigerai, menampakkan gelombang natural hasil perawatan salon premium yang kulakukan diam-diam saat Arya mengira aku sedang belanja sayur di pasar tradisional. Terakhir, aku mengenakan stiletto merah darah setinggi 7 cm. Bunyi tak-tak-tak langkah kakiku kini terdengar seperti ketukan palu hakim. Tegas. Mengintimidasi. Aku turun ke basement khusus. Di sana, sopir pribadiku, Pak Salim, satu-satunya orang kepercayaan yang tahu identitas gandaku, sudah berdiri di samping pintu belakang Bentley Flying Spur hitam yang mengilap. Selamat pagi, Bu Dokter. Sapa Pak Salim sambil membukakan pintu. Langsung ke kantor pusat. Ya, Pak. Lewat pintu VVIP belakang. Saya tidak mau ada staf resepsionis yang melihat kedatangan saya sebelum rapat dimulai. Di dalam kabin mobil yang hening dan beraroma kulit mahal, aku membuka iPad Pro. Layar retina itu menampilkan data yang dikirimkan oleh tim audit internal. Mataku memindai angka-angka di kolom Operational Expenditure, OPEX, Departemen Bedah Saraf. Di sana, di baris ke-42, ada pengeluaran mencurigakan. Seminar Neuroscience Advanced, Bali. Peserta, Dr. Arya Pradana Tim. Biaya, 85 juta rupiah. Aku menyentuh layar, memperbesar detail lampiran. Tanggal seminar itu minggu lalu. Anehnya, dalam daftar manifest penerbangan yang dilampirkan, hanya ada 2 nama, Dr. Arya Pradana dan Dr. Shirley Amalia. 2 orang. 85 juta rupiah untuk 3 hari. Aku terkekeh pelan. Tawa yang kering. Seminar macam apa yang menghabiskan biaya akomodasi sebesar itu? Kecuali jika, seminar, itu melibatkan private villa di Uluwatu dan sewa kapal pesiar kecil, bukan ruang konferensi hotel. Arya bahkan tidak cukup cerdas untuk menutupi jejak digitalnya. Dia pikir karena dia kepala bagian, tidak ada tim keuangan yang berani mengaudit pengeluarannya. Dia lupa, sistem keuangan rumah sakit ini dirancang olehku dengan algoritma yang akan memberikan notifikasi merah jika ada anomali sekecil apapun. Mobil meluncur mulus memasuki area drop-off khusus direksi di gedung Medica Tower. Begitu aku melangkah keluar, atmosfer berubah total. Tidak ada lagi bau bumbu dapur atau teriakan minta dasi. Udara di sini berbau antiseptik dingin dan pengharum ruangan green tea yang menenangkan. 2 orang security berbadan tegap membungkuk hormat 90 derajat. Selamat pagi, Ibu Chairman. Sapa mereka serempak, suara mereka bergetar sedikit. Mereka tahu, satu kesalahan kecil di depanku bisa berarti surat peringatan. Aku hanya mengangguk singkat, terus berjalan menuju private elevator yang hanya bisa diakses dengan sidik jariku. Lantai 25. Lantai kekuasaan. Pintu lift terbuka langsung ke ruang kerjaku yang luas, didominasi kaca dan pemandangan Cakrawala Jakarta. Di tengah ruangan, Karina, asisten pribadiku, nama kami mirip, sebuah kebetulan yang sering kami tertawakan, sudah menunggu dengan wajah tegang. Bu Kirana, rapat umum pemegang saham luar biasa akan dimulai 15 menit lagi di ruang anggrek. Dr. Arya sudah ada di sana sejak setengah jam lalu. Dia terlihat sangat percaya diri. Lapor Karina sambil menyerahkan tablet berisi agenda rapat. Biarkan dia menikmati panggungnya sebentar. Jawabku dingin sambil berjalan menuju dinding kaca besar di sisi kanan ruangan. Ini bukan kaca biasa. Ini adalah one-way mirror raksasa yang menghadap langsung ke ruang rapat direksi di bawahnya. Dari sini, aku bisa melihat segalanya, tapi mereka tidak bisa melihatku. Ruangan ini kedap suara, tapi aku bisa mendengar setiap bisikan di bawah sana melalui sistem audio tersembunyi. Aku menatap ke bawah. Di ujung meja oval kayu mahoni itu, duduklah suamiku. Arya terlihat sangat berbeda dari pria yang tadi pagi membentakku soal bubur. Dia duduk dengan kaki disilangkan, tertawa lepas bersama Profesor Hendra, direktur utama saat ini yang sebentar lagi akan pensiun. Di samping Arya,
Duduk seorang wanita muda dengan jas dokter yang agak terlalu ketat untuk standar profesional rumah sakitku. Rambutnya diikat ekor kuda tinggi, wajahnya memancarkan ambisi yang belum matang. Shirley. Jadi itu dia. Cantik, muda, dan terlihat menatap Arya dengan tatapan memuja yang dibuat-buat. Persis seperti tatapan pelakor murahan di sinetron yang sering ditonton Ibu Ratna. Bedanya yang ini memegang lisensi medis. Karina, panggilku tanpa mengalihkan pandangan dari pemandangan menjijikan di bawah sana. Ya, Bu. Tampilkan profil Shirley Amalia di layar monitor utama mejaku. Aku ingin tahu riwayat akademisnya, jadwal shiftnya, dan log akses dia ke sistem farmasi. Baik, Bu. Sedang diproses. Di bawah sana, rapat dimulai. Suara Arya terdengar jernih melalui speaker di ruanganku. Terima kasih, Profesor Hendra, ucap Arya dengan nada wibawa yang dilatih. Visi saya untuk Departemen Pelayanan Medis ke depan adalah efisiensi dan modernisasi. Saya telah menyusun proposal rebranding unit VIP yang saya yakin akan menaikkan revenue kita hingga 20%. Aku mendengus. Rebranding unit VIP? Itu ideku yang kuceritakan padanya saat Pillow Talk 2 minggu lalu. Dia mencurinya mentah-mentah dan mengklaimnya sebagai idenya sendiri. Cerdas sekali, Dr. Arya. Puji salah satu komisaris yang tidak tahu apa-apa. Arya tersenyum bangga, lalu tangannya, secara tidak sengaja atau sengaja, menyentuh lengan Shirley yang duduk di sebelahnya saat mengambil berkas. Sentuhan itu berlangsung 2 detik lebih lama dari yang wajar. Mataku menyipit. Itu bukan sentuhan kolega. Itu sentuhan kepemilikan. Data sudah siap, Bu. Suara Karina memecah konsentrasiku. Aku berbalik menatap layar monitor. Profil Dr. Shirley terpampang jelas. IPK standar, tidak ada prestasi istimewa. Tapi yang menarik adalah log akses farmasinya. Dalam 3 bulan terakhir, Shirley sering meresepkan obat penenang golongan benzodiazepin dan analgesik opioid dalam jumlah yang sedikit di atas rata-rata untuk pasien rawat jalan. Dan yang menandatangani persetujuan pengeluaran obat itu sebagai supervisor? Dr. Arya Pradana. Otakku berputar cepat. Obat-obatan ini memiliki nilai jual tinggi di pasar gelap jika disalahgunakan. Atau, mungkin digunakan untuk tujuan yang lebih personal. Apapun itu, ini adalah celah. Celah yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar perselingkuhan di Bali. Ini adalah pelanggaran etika medis dan berpotensi pidana. Karina, perintahku, suaraku kini sedingin nitrogen cair. Hubungi Kepala IT. Minta dia menarik rekaman CCTV apotek pusat pada tanggal-tanggal di mana resep ini dikeluarkan. Aku mau bukti visual Shirley mengambil obat itu. Dan satu lagi. Aku menatap kembali ke arah Arya di balik kaca, yang kini sedang berdiri melakukan presentasi dengan penuh semangat, menunjuk grafik yang sebenarnya tidak dia pahami sepenuhnya. Siapkan surat penangguhan promosi jabatan. Tapi jangan kirimkan sekarang. Simpan di draft. Alasannya, Bu? Tanya Karina ragu. Alasannya, dalam proses audit internal. Biarkan dia merasa terbang tinggi dulu hari ini. Semakin tinggi dia terbang, semakin fatal bunyi tulangnya saat jatuh nanti. Aku berjalan mendekati kaca, menempelkan telapak tanganku di permukaannya, tepat di posisi wajah Arya yang berada jauh di bawah sana. Seolah-olah aku sedang memegang kepalanya, siap untuk meremukannya. Kau bermain api di dalam rumah sakitku, Mas. Dan kau lupa, akulah yang memegang tabung pemadam kebakarannya, atau dalam kasus ini, tangki bensinnya. Proses, dekontaminasi, diri selalu menjadi bagian tersulit dari rutinitas gandaku. Sore ini, sepulang dari kantor pusat Medica Group, aku menghabiskan waktu 20 menit di kamar mandi apartemen rahasia, hanya untuk meluruhkan sisa-sisa wibawa seorang CEO. Aku menghapus make up bold yang mempertegas garis rahangku, mengganti bra sutra Italia dengan bra katun murahan yang sudah agak melar, dan kembali mengenakan seragam dinas, istri tidak berguna, daster batik yang warnanya sudah pudar dimakan detergen. Saat aku kembali menapakkan kaki di lantai marmer rumah Arya, aku bukan lagi wanita yang tadi siang membekukan anggaran departemen IT senilai 5 miliar rupiah dengan satu tanda tangan. Aku kembali menjadi Kirana, si upik abu yang keberadaannya sering dianggap setara dengan furnitur pojok ruangan. Jam dinding menunjukkan pukul 7 malam. Aroma masakan, sop buntut yang kubuat sejak subuh tadi, menguar memenuhi ruangan. Arya meneleponku 2 jam lalu dengan nada euforia yang memuakkan. Siapkan makan malam istimewa, Kirana.
Aku mau bawa tamu. Rekan kerja. Kita mau syukuran kecil-kecilan. Presentasiku tadi siang sukses besar. Posisi direktur sudah di tangan. Tentu saja sukses, Mas. Karena aku membiarkanmu merasa sukses. Pintu depan terbuka. Suara tawa Arya yang keras dan bas terdengar, diikuti oleh suara tawa wanita yang melengking manja. Silakan masuk, jangan sungkan. Anggap saja rumah sendiri, ujar Arya. Aku melangkah keluar dari dapur, membawa nampan berisi gelas es jeruk. Dan di sanalah aku melihat pemandangan yang membuat darahku mendidih. Lebih panas dari kuah sop di atas kompor. Arya tidak datang bersama tim bedahnya. Dia hanya datang berdua. Bersama The Curly Amalia. Wanita itu mengenakan gaun malam kaktel berwarna merah marun. Warna yang sama dengan sapu tangan di saku jas Arya tadi pagi. Dia berdiri di tengah ruang tamuku, memandang sekeliling dengan tatapan menilai, seolah sedang menginspeksi kamar rawat inap kelas 3. Ah, ini Kirana, kata Arya, menunjukku dengan gerakan tangan yang meremehkan, seolah sedang memperkenalkan pembantu baru. Sayang, kenalkan ini Dr. Shirley, residen terbaik di departemenku. Dia yang membantuku menyusun data presentasi tadi. Shirley tersenyum. Senyum yang tidak mencapai mata. Dia menatapku dari ujung rambut yang kucel hingga ujung kaki yang memakai sandal jepit karet. Halo, Mbak Kirana? Sapanya. Wah, Mas Arya sering cerita soal Mbak. Katanya Mbak dulu dokter juga ya? Sayang banget berhenti. Padahal jadi dokter itu panggilan jiwa loh. Mbak. Bukan sekadar profesi yang bisa ditinggal kalau bosan. Satu serangan telak di detik pertama. Aku tersenyum kaku. Halo, Dr. Lee. Silakan duduk. Saya siapkan makan malamnya. Biar aku bantu, Mbak. Shirley menawarkan diri dengan nada basa-basi, tapi Arya langsung menahannya. Jangan. Sergah Arya cepat, memegang lengan Shirley. Kamu itu tamu kehormatan. Tanganmu itu aset berharga buat rumah sakit. Jangan dipakai buat urusan kotor di dapur. Biar Kirana saja. Dia sudah biasa. Urusan kotor. Aku mencengkeram nampan erat-erat. Tanganku yang biasa urusan kotor, ini adalah tangan yang sama yang memegang saham pengendali tempat kalian mencari nafkah. Mas. Makan malam itu berlangsung seperti siksaan di neraka tingkat 7. Ibu Ratna, yang muncul dari kamarnya dengan wajah berseri-seri, langsung mengambil posisi di samping Shirley. Dia memperlakukan Shirley seperti menantu idaman yang lama hilang. Aduh, nak Shirley ini sudah cantik, pintar, sopan lagi. Puji Ibu Ratna sambil menyendokkan nasi ke piring Shirley, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan padaku. Arya bilang kamu lulusan terbaik ya? Wah, cocok sekali ngobrol sama Arya. Nyambung. Tidak seperti kalau bicara sama orang rumah di sini, kadang suka loading lama. Ibu Ratna melirikku sinis. Aku diam saja, sibuk menuangkan air ke gelas Arya yang kosong. Ah, ibu bisa saja. Shirley tersipu, lalu menatap Arya dengan pandangan memuja. Mas Arya yang hebat, Bu. Tadi pas presentasi, wih, semua direksi tepuk tangan. Mas Arya itu visioner banget. Shirley banyak belajar dari Mas Arya. Nah, itu baru istri dokter. Ibu Ratna menepuk meja pelan. Harusnya istri itu bisa jadi partner diskusi. Bisa mendorong karir suami. Bukan cuma bisa ngabisin uang belanja buat beli panci. Mereka bertiga tertawa. Tawa mereka menggema di ruang makan yang plafonnya tinggi, memantul-mantul di dinding, menciptakan kakofoni penghinaan yang menusuk telinga. Aku duduk di ujung meja, menyantap sop buntutku dalam diam. Rasanya hambar. Atau mungkin lidahku sudah mati rasa karena menahan amarah. Di tengah makan malam, ponsel Shirley berbunyi. Dia melirik layar, lalu tertawa kecil. Duh, ada pasien konsul nih. Mas. Bingung dosis obat? Katanya manja pada Arya. Sini aku lihat. Arya mengambil ponsel Shirley, lalu jarinya bersentuhan lagi. Mereka berdiskusi dengan istilah medis yang rumit. Sengaja menggunakan jargon-jargon Latin untuk mengasingkan aku. Cerebrovascular accident. Hemianopsia. Glioma. Mereka pikir aku tidak mengerti. Padahal, aku ingin sekali mengoreksi Arya yang salah menyebut dosis mannitol untuk kasus edema cerebral. Tapi aku menahannya. Biarkan dia terlihat pintar di depan selingkuhannya. Kebodohan klinis adalah senjata makan tuan yang paling mematikan bagi seorang dokter.
Puncak dari segala kegilaan ini terjadi saat pencuci mulut. Aku membawa piring berisi potongan buah segar. Saat aku hendak meletakkannya di tengah meja, Shirley tiba-tiba berdiri, hendak mengambil tasnya, dan sikunya menyenggol lenganku dengan keras. Prang! Piring porselen itu jatuh. Pecah berkeping-keping. Potongan semangka dan melon berserakan di lantai marmer, mengenai sepatu hak tinggi Shirley. Aduh! Pekik Shirley. Mundur dramatis. Mbak Kirana. Hati-hati dong. Sepatu saya kena nih. Ini Valentino loh, Mbak. Mal. Ya ampun, Kirana. Arya membentak. Wajahnya merah padam karena malu di depan tamu kehormatan. Kamu ini bisa kerja nggak sih? Jalan saja nggak becus. Lihat itu. Sepatu Dokter Shirley kotor. Cepat bersihkan. Maaf. Tadi tersenggol. Jangan banyak alasan. Potong Ibu Ratna. Dasar ceroboh. Untung Arya tidak jadi menempatkan kamu di rumah sakit. Bisa-bisa pasien mati semua kalau kamu yang pegang. Arya berdiri, mengambil serbet dari meja dan berlutut di kaki Shirley untuk membersihkan noda di sepatu wanita itu. Maaf ya, Sir. Istriku memang agak kaku motoriknya, ucap Arya lembut pada selingkuhannya, sementara aku berdiri mematung melihat suamiku menyembah kaki wanita lain di hadapanku. Detik itu. Itulah detiknya. Sesuatu di dalam dadaku patah. Bukan patah karena sedih, tapi patah seperti segel granat yang ditarik lepas. Suara, klik, di kepalaku terdengar begitu nyaring. Aku menatap Arya yang sedang mengelap sepatu Shirley. Aku menatap Ibu Ratna yang memandangku dengan jijik. Dan aku menatap Shirley yang tersenyum penuh kemenangan ke arahku. Mereka bukan lagi keluarga. Mereka adalah jaringan nekrotik. Jaringan mati yang membusuk dan harus dibuang supaya tidak meracuni tubuh yang sehat. Tidak ada lagi kata ampun. Tidak ada lagi penundaan. Aku berlutut. Bukan untuk minta maaf, tapi untuk memungut pecahan piring porselen itu. Pecahannya tajam, mengilap di bawah lampu kristal. Salah satu ujungnya menggores jari telunjukku. Darah segar menetes. Rasa perih itu menyadarkanku. Maafkan saya, bisikku pelan. Sangat pelan hingga terdengar seperti desis ular. Sudah. Sana ke dapur. Bikin malu saja. Usir Arya tanpa menoleh. Aku bangkit, membawa pecahan piring itu ke dapur. Aku berdiri di depan wastafel, membiarkan air keran mengalir membasuh luka di jariku. Darah merah berputar di lubang pembuangan, bercampur dengan sisa makanan. Aku menatap pantulanku di jendela dapur yang gelap. Wajah di sana bukan lagi wajah Kirana si istri penurut. Itu adalah wajah Dokter Kirana Larasati. Aku mengeluarkan ponselku. Kali ini, aku tidak mengirim pesan pada asisten. Aku membuka aplikasi perbankan prioritas. Aku memindahkan seluruh dana dari rekening bersama, rekening yang digunakan Arya untuk gaya hidupnya, ke rekening penampungan offshore milikku. Saldo, 0 rupiah. Lalu, aku mengirim satu pesan singkat ke kepala keamanan rumah sakit. Aktifkan protokol Code Black. Blokir akses ID card Dr. Arya Pradana mulai pukul 00 malam ini. Dan kirimkan rekaman CCTV apotek ke komite etik sekarang juga. Makan malam ini mungkin milik kalian. Tapi besok pagi, saat matahari terbit, kalian akan sadar bahwa kalian baru saja makan malam di kandang singa. Dan singa itu sudah lapar. Pagi ini, udara di ruang makan terasa jauh lebih ringan bagiku, seolah-olah beban ribuan ton baru saja diangkat dari bahuku. Namun, bagi Arya, pagi ini adalah awal dari kiamat kecil yang belum ia sadari. Aku menuangkan teh chamomile ke cangkir porselen Arya dengan gerakan tangan yang stabil. Tidak ada getaran amarah, tidak ada sisa air mata dari kejadian piring pecah semalam. Emosiku sudah kubekukan menjadi nitrogen cair. Arya turun dengan wajah kusut. Lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas. Sisa dari malam yang mungkin ia habiskan dengan gelisah, atau mungkin sibuk chatting dengan Shirley untuk menenangkan trauma, sepatu Valentinonya yang terkena melon. Pagi, Mas. Sapaku datar. Tidak ada senyum, tidak ada nada manis yang dibuat-buat. Hanya sapaan prosedural. Arya tidak menjawab. Dia langsung merogoh saku celananya, mengeluarkan dompet kulit Montblanc, hadiah ulang tahun dariku 2 tahun lalu yang ia kira dibeli dari uang tabungan belanja sayur, dan menarik kartu debit platinumnya. Ibu minta uang belanja tambahan buat arisan hari ini, gumamnya sambil membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Katanya dia mau traktir teman-temannya di restoran seafood.
Biar kelihatan berkelas. Aku hanya menyesap tehku, menyembunyikan senyum di balik bibir cangkir. Silakan dicoba, Mas. Tiba-tiba, kening Arya berkerut. Dia mengetuk layar ponselnya dengan keras. Sialan. Kenapa sinyalnya begini? Umpatnya. Dia mencoba merefresh aplikasi itu. Wajahnya berubah warna. Dari kuning langsat menjadi pucat, lalu merah padam. Gagal? Transaksi ditolak? Suaranya naik 1 oktav. Saldo tidak mencukupi? Apa-apaan ini bang bodoh? Mungkin sistemnya sedang maintenance, Mas? Sahutku tenang, sambil mengoleskan selai stroberi ke roti tawar. Atau mungkin limitnya memang sudah habis. Arya menatapku dengan mata melotot, seolah aku baru saja menghina nenek moyangnya. Limit habis? Kamu pikir aku gajiwer? Di rekening ini harusnya ada 200 juta? Kirana. Bonus kuartal kemarin baru masuk. Ini mungkin habis. Dia mencoba lagi. Gagal lagi. Notifikasi di layarnya pasti berbunyi. R009. Rekening dibekukan, saldo nihil. Hubungi abang terdekat. Ibu. Teriak Arya. Memanggil ibunya yang sedang mematut diri di cermin ruang tengah. Aku nggak bisa transfer sekarang. ATM-nya error. Nanti aku mampir ke bank sebentar. Ibu Ratna muncul dengan wajah cemberut. Duh, Arya. Teman-teman ibu sudah nunggu reservasi jam 11. Jangan bikin ibu malu dong. Masa traktir pakai paylater? Bukan paylater, Bu. Bannya yang error. Bentak Arya. Ini pertama kalinya dia membentak ibunya di depanku. Tekanan darahnya pasti sedang naik drastis. Dia menyambar kunci mobil dan tas kerjanya. Aku berangkat dulu. Aku harus urus ini sebelum rapat pagi. Sialan. Bikin mood rusak pagi-pagi. Dia pergi tanpa pamit, tanpa mencium tangan ibunya, dan tentu saja tanpa menoleh padaku. Begitu mobilnya menderu keluar, aku meletakkan rotiku. Nafsu makanku hilang, berganti dengan rasa lapar akan tontonan drama yang lebih besar. Aku beranjak ke gudang, belakang, tempat yang kukatakan pada Arya berisi tumpukan barang bekas, padahal di sana tersembunyi 1 unit laptop high-end dengan koneksi VPN langsung ke server keamanan Medica Group. Aku membuka laptop. Layar menampilkan feed CCTV secara real-time. Aku memilih kamera, lobi utama, turnstile gate A. Pukul 7.45. Arya tiba di lobi rumah sakit. Dia berjalan dengan langkah lebar, dagu diangkat tinggi, mengabaikan sapaan perawat yang lewat. Dia menuju gerbang otomatis karyawan, tempat di mana status dan kekuasaannya divalidasi setiap pagi dengan bunyi bip hijau yang menyenangkan. Di layar, aku melihat Arya menempelkan kartu ID-nya ke sensor. Hening. Tidak ada bunyi bip. Lampu indikator menyala merah. Palang besi tidak terbuka. Arya mengerutkan kening. Dia menempelkannya lagi. Lebih keras. Merah. Antrean di belakangnya mulai memanjang. Beberapa dokter muda dan perawat mulai berbisik-bisik. Bagi seorang narsis seperti Arya, ditonton saat gagal melakukan hal sepele seperti masuk kantor adalah siksaan batin. Dia menepuk mesin itu dengan kasar. Rusak ya? Teriaknya pada satpam yang berjaga. Pak Rusdi, kepala keamanan lobi yang sudah menerima instruksiku semalam, mendekat dengan wajah datar namun sopan. Selamat pagi, Dokter Arya. Ada masalah? Mesin ini bodoh. Kartu saya nggak bisa. Arya menyodorkan kartunya dengan agresif. Pak Rusdi mengambil kartu itu, pura-pura mengeceknya di alat portabel. Maaf, Dok. Status kartunya suspended. Kode 99. Apa maksudmu suspended? Saya kepala bagian bedah saraf. Siapa yang berani mensuspend saya? Suara Arya menggema di lobi yang tinggi itu. Beberapa pasien menoleh. Itu instruksi dari sistem pusat, Dok. Biasanya terkait masalah kepatuhan administrasi atau etika. Saya tidak punya wewenang membuka gerbang manual untuk kode 99. Wajah Arya di layar monitor terlihat seperti kepiting rebus. Pembuluh darah di pelipisnya menonjol. Etika? Jangan sembarangan kamu. Buka gerbangnya atau saya lapor ke direktur utama. Silakan lapor, Dok. Tapi prosedur tetap prosedur. Dokter harus masuk lewat jalur tamu dan melapor ke HRD untuk reaktivasi. Jalur tamu. Itu adalah penghinaan pamungkas. Arya, sang raja bedah, harus mengantre bersama pasien BPJS dan pembesuk umum, mengisi buku tamu,
menukar KTP dengan kartu visitor berwarna oranye norak, dan diperiksa tasnya. Aku melihat Arya membanting ID card-nya ke lantai, memungutnya lagi dengan kasar, lalu berjalan menghentak menuju meja resepsionis tamu. Harga dirinya baru saja dikuliti selapis demi selapis di depan bawahan yang selama ini ia tindas. Ponselku bergetar. Nama, Mas Arya, muncul di layar. Aku membiarkannya berdering 3 kali sebelum mengangkat dengan suara serak, seolah baru bangun tidur. Halo, Mas? Kirana. Kamu apakan rekeningku? Tanyanya langsung tanpa basa-basi. Napasnya memburu. Aku di kantor, ID cardku mati, rekeningku kosong. Kamu pasti salah pencet sesuatu di mobile banking waktu pinjam HP-ku kemarin kan? Aku tertawa kecil dalam hati. Selalu menyalahkan orang lain. Diagnosis tipikal narsistik. Mas, aku kan gak tahu PIN kamu. HP kamu saja dikunci pakai Face ID, mana bisa aku akses? Jawabku dengan nada bingung yang meyakinkan. Mungkin kena hack? Atau mungkin karena kamu sering transaksi aneh-aneh? Transaksi aneh apa? Jangan ngawur kamu. Ya, seperti beli sepatu wanita mahal atau bayar hotel di Bali? Bank sekarang canggih loh, Mas. Transaksi yang tidak sesuai profil nasabah bisa dianggap fraud dan langsung diblokir otomatis. Hening di ujung telepon. Skakmat. Dia tidak bisa membantah tanpa mengakui transaksi itu. Aku baru saja menggunakan dosanya sendiri untuk membungkam mulutnya. Sialan. Desisnya, lalu sambungan diputus. Aku menutup laptop. Pertunjukan babak pertama selesai. Tapi ini baru permulaan. Arya belum tahu bahwa iskemia, ini baru tahap awal. Aliran darah ke karir dan keuangannya sudah kusumbat total. Jaringan-jaringan di sekitarnya, reputasinya, wibawanya, dan tentu saja, Shirley, akan mulai bereaksi terhadap kekurangan oksigen ini. Shirley, wanita itu pasti sedang menunggu di kafetaria VIP, mengharapkan makan siang mewah sebagai ganti rugi insiden sepatu semalam. Sayang sekali, Dr. Shirley. Hari ini, Sugar Daddy, MU bahkan tidak mampu membelikanmu teh botol. Aku meraih kunci mobil Bentleyku. Sudah waktunya Dr. Kirana Larasati muncul di kantor untuk memimpin rapat yang tertunda. Dan aku ingin melihat wajah Arya saat dia sadar bahwa dia tidak diundang ke dalam rapat itu. Hari ini, diagnosisnya akan ditingkatkan, gagal organ multipel. Ruang rapat direksi di lantai 25 ini memiliki pendingin udara yang disetel pada suhu 18 derajat Celcius. Namun bagi 12 pria parubaya yang duduk mengelilingi meja oval ini, rasanya seperti berada di dalam sauna. Keringat dingin mengilap di dahi mereka. Aku duduk di ujung meja, posisi chairman, dengan postur santai namun mematikan. Di hadapanku, tergeletak setumpuk berkas audit bersampul merah. Profesor Hendra, direktur utama boneka yang selama ini menjadi wajah publik Medica Group, duduk di sebelah kananku, tangannya gemetar saat memegang pulpen. Jadi, suaraku memecah keheningan, menggema ringan namun menekan gendang telinga. Laporan keuangan kuartal ini menunjukkan kebocoran dana operasional sebesar 2,5 miliar rupiah di Departemen Bedah Saraf. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana dana sebesar itu bisa menguap menjadi biaya tak terduga. Semua mata tertuju ke meja, menghindari tatapanku. Mereka tahu persis siapa pelakunya, tapi selama ini mereka tutup mata karena Arya adalah anak emas yang dilindungi oleh pemilik bayangan. Mereka tidak tahu bahwa perlindungan itu sudah kucabut pagi ini. Itu, sepertinya ada kesalahan input dari administrasi Dr. Arya, Bu Kirana, cicit direktur keuangan, mencoba menyelamatkan lehernya sendiri. Kesalahan input. Aku terkekeh pelan. Kesalahan input itu kalau salah ketik 1 angka 0. Tapi kalau perjalanan dinas fiktif ke Bali, pembelian alat medis yang tidak pernah sampai ke gudang, dan renovasi ruang kerja pribadi yang menggunakan marmer Italia, itu bukan kesalahan input. Itu pencurian. Aku melempar berkas itu ke tengah meja. Bunyinya seperti vonis hakim. Audit total seluruh departemen. Bekukan semua pengajuan anggaran yang ditandatangani oleh Dr. Arya Pradana. Dan untuk posisi Direktur Pelayanan Medis yang baru. Aku menggantung kalimatku, menikmati ketegangan di wajah mereka. Kita tunda pengumumannya sampai audit selesai. Saya tidak mau mengangkat maling menjadi raja. Sementara mereka sibuk mencatat titahku dengan panik, tablet di sampingku menyala. Notifikasi dari Karina, asistenku, masuk. Cecilia, Kevelan de Dua.
Aku menyentuh layar. Wajah Arya muncul. Ternyata, tanpa uang dan akses VIP, Arya tidak bisa makan di restoran eksekutif di lantai 10. Dia terdampar di kafetaria umum, tempat para perawat, keluarga pasien, dan mahasiswa koas makan siang. Pemandangan itu sungguh menyedihkan sekaligus memuaskan. Arya duduk berhadapan dengan Shirley di meja plastik yang agak lengket. Jas mahalnya terlihat sangat tidak pada tempatnya di antara bau soto ayam dan keramaian jam makan siang. Wajah Shirley, yang kemarin malam begitu angku di rumahku, kini terlihat masam. Bibirnya mengerucut, matanya terus melirik jam tangan, jelas merasa tidak nyaman berada di habitat kelas bawah ini. Aku memperbesar volume audio dari mikrofon tersembunyi di dekat meja mereka. Kualitas suaranya sedikit bising, tapi cukup jelas. Mas, kok kita makan di sini sih? Suara Shirley terdengar merengek. Katanya mau ngerayain promosi kamu di Sushi Tei. Di sini panas, Mas. Bau bawang lagi. Rambutku baru di blow-blow. Arya terlihat mengusap wajahnya dengan frustrasi. Sabar dong, Sir. Aku kan sudah bilang, mobile bankingku lagi error. Dompetku ketinggalan di mobil, dan kuncinya ke bawah sopir. Ini situasi darurat. Kebohongan lagi. Dompetnya ada di saku belakang celananya. Aku melihat tonjolannya. Isinya kosong melompong karena kartu kreditnya sudah kublokir dan uang tunainya sudah diambil Ibu Ratna tadi pagi. Masa kepala bagian gak pegang cash sama sekali? Shirley mulai terdengar curiga. Terus ini bayarnya gimana? Jangan bilang aku yang harus bayar. Gaji residen kan kecil, Mas. Belum turun pula. Aku melihat Arya merogoh saku jasnya, mengeluarkan beberapa lembar uang kumal. Uang kembalian parkir yang mungkin terselip. Cukup kok buat beli nasi rames 2. Nanti malam aku ganti 10 kali lipat. Tenang saja, bujuk Arya. Wajah Shirley berubah jijik. Nasi rames? Mas, aku lagi diet karbo. Aku mau salmon. Kalau cuma nasi rames, mending aku makan di pantry residen aja. Gratis. Shirley mendorong kursinya ke belakang. Bunyi kakinya berdecit di lantai keramik murah. Sir, tunggu. Jangan pergi dulu. Aku butuh teman ngobrol. Aku lagi stres berat nih hari ini. Aksesku diblokir orang gila. Profesor Hendra nggak bisa dihubungi. Arya berusaha menahan tangan Shirley. Shirley menepis tangan Arya. Duh, Mas. Malu dilihatin koas. Kamu urus dulu deh masalah keuangan kamu. Nanti kalau ATM-nya sudah bener, baru kabarin aku. Bye. Wanita itu melenggang pergi. Meninggalkan Arya sendirian dengan piring kosong dan harga diri yang hancur lebur. Para koas di meja sebelah mulai berbisik-bisik sambil melirik Arya. Salah satu dari mereka bahkan diam-diam mengambil foto dengan ponselnya. Foto, Dr. Arya Pradana ditolak residen di kantin umum, pasti akan menyebar di grup WhatsApp internal dalam hitungan menit. Ini adalah nekrosis sosial. Jaringan pengaruh Arya mulai mati, menghitam, dan berbau busuk. Orang-orang di sekitarnya, yang dulu menempel seperti parasit, kini mulai melepaskan diri satu persatu karena inangnya sudah tidak bisa memberi nutrisi. Di ruang rapat, aku mematikan tabletku. Profesor Hendra. Panggilku. Ya, Bu Kirana. Sepertinya Dr. Arya sedang berusaha menghubungi Anda sejak tadi pagi. Kenapa tidak diangkat? Profesor Hendra tampak gugup. Ponselnya memang bergetar di atas meja setiap 5 menit sekali. Layarnya menyala menampilkan nama, Arya Pradana, Calling. Saya tidak berani mengangkat tanpa izin ibu. Saya takut salah bicara. Angkat. Perintahku. Tapi di loudspeaker. Dan jangan biarkan dia tahu saya ada di sini. Katakan padanya bahwa rapat direksi sedang berlangsung tertutup dan dia dilarang masuk karena statusnya sedang under review. Profesor Hendra menelan ludah, lalu dengan tangan gemetar menggeser tombol hijau. Halo, Arya? Suara Arya meledak dari speaker ponsel, memenuhi ruang rapat yang hening. Napasnya terengah-engah, suaranya panik dan penuh amarah. Profesor. Akhirnya diangkat juga. Ini gila, Profesor. Security di bawah melarang saya naik ke lantai 25. ID card saya mati. Mereka bilang saya disuspend. Profesor harus pecat kepala IT sekarang juga. Saya ini calon direktur, masa diperlakukan seperti maling? Para direksi lain saling pandang, menahan napas.
Mereka bisa mendengar keputusasaan dalam suara pria yang biasanya begitu arogan itu. Arya, tenang dulu. Profesor Hendra melirik ke arahku, meminta petunjuk. Aku mengangguk pelan, memberi kode untuk melanjutkan skenario. Tenang. Bagaimana bisa tenang? Profesor di mana? Rapatnya sudah mulai kan? Saya harus masuk. Saya harus presentasi visi misi saya. Rapat sudah berjalan, Arya. Dan, maaf, kami tidak bisa mengizinkanmu masuk. Hening sejenak di ujung telepon. Apa maksud profesor? Saya kandidat tunggal. Profesor sendiri yang bilang. Situasinya berubah, Arya. Lanjut Profesor Hendra. Suaranya kini lebih tegas karena mendapat dukungan visual dariku. Ada temuan audit yang serius. Statusmu dibekukan sementara sampai investigasi selesai. Sebaiknya kamu pulang, istirahat, dan siapkan pengacara. Pengacara. Profesor, jangan bercanda. Ini pasti ulah seseorang yang iri pada saya. Profesor tahu kan loyalitas saya. Roh. Aku memberi isyarat potong leher pada Profesor Hendra. Sudah dulu ya, Arya. Kami harus lanjut rapat. Klik. Sambungan diputus. Di kafetaria bawah sana, aku bisa membayangkannya. Arya pasti sedang menatap ponselnya dengan horor. Dia baru saja mengalami serangan jantung karir. Darah berhenti mengalir ke ambisinya. Oksigen berhenti masuk ke egonya. Baiklah. Aku berdiri, merapikan blazerku. Rapat hari ini cukup. Laksanakan instruksi saya tadi. Dan ingat. Aku menatap satu persatu wajah direksi di ruangan itu dengan tajam. Tidak ada satupun yang boleh membocorkan bahwa saya ada di balik semua ini. Biarkan Dr. Arya berpikir bahwa ini adalah murni kegagalan sistem dan nasib buruk. Saya ingin melihat seberapa lama dia bisa bertahan hidup tanpa organ vitalnya. Siap, Bu Kirana. Jawab mereka serempak. Lebih mirip paduan suara ketakutan daripada dewan direksi. Aku berjalan keluar ruangan. Diiringi bunyi tak-tak-tak hak sepatuku yang berirama. Di lobi lift. Aku berpapasan dengan bayanganku sendiri di cermin tembaga. Kirana yang ada di sana tersenyum. Bukan senyum manis, bukan senyum sinis. Tapi senyum seorang ahli bedah yang baru saja berhasil memotong pembuluh darah utama tumor ganas, dan sekarang tinggal menunggu tumor itu layu, mengering, dan rontok dengan sendirinya. Sekarang, saatnya pulang. Aku harus menyiapkan wajah prihatin, terbaikku untuk menyambut suami pengangguran yang akan pulang dengan tangan hampa. Mungkin aku akan masak steak malam ini. Steak medium rare. Berdarah. Seperti nasib suamiku. Malam ini, ruang makan kami beraroma rosemary dan daging panggang. Namun atmosfernya berbau amis keputusasaan. Aku meletakkan piring besar berisi ribe steak seberat 400 gram di hadapan Arya. Daging itu kumasak medium rare. Persis seperti ancamanku tadi siang. Saat pisau Arya mengiris serat dagingnya, cairan merah merebak keluar, membasahi mashed potato putih di sampingnya. Visualisasi yang sangat puitis untuk menggambarkan kondisi rekening bank suamiku saat ini. Berdarah-darah. Arya makan dengan agresif. Dia tidak menikmati rasanya. Dia hanya melampiaskan amarahnya pada sepotong daging sapi Australia. Kunyahannya kasar. Matanya menatap kosong ke arah vas bunga di tengah meja. Sejak pulang 1 jam lalu, dia hanya mengucapkan 2 kalimat. Aku lelah, dan jangan tanya-tanya. Tentu saja aku tidak akan bertanya. Mas. Aku sudah tahu jawabannya. Aku tahu kau menghabiskan 3 jam di lobi HRD, memohon untuk bertemu Direktur SDM, hanya untuk disuruh pulang oleh Satpam magang karena jam operasional sudah habis. Jadi, bagaimana pengumumannya, Arya? Suara cempreng Ibu Ratna memecah kesunyian, bagaikan bor gigi yang menyentuh saraf ngilu. Ibu Ratna sedang menikmati potongan steaknya, yang kuminta matang sempurna. Well done. Karena dia jijik melihat darah. Ironis untuk ibu seorang dokter bedah. Wajahnya penuh harap. Di benaknya, anaknya pulang membawa gelar direktur dan kenaikan gaji fantastis. Gerakan pisau Arya terhenti. Dia menelan daging di mulutnya dengan susah payah, seolah menelan batu kerikil. Ditunda, Bu. Jawab Arya serak tanpa menoleh. Ada masalah teknis di sistem voting pemegang saham. Biasalah. Birokrasi korporat. Mungkin minggu depan baru diumumkan. Kebohongan lagi. Patologis. Ya. Kok ditunda sih? Ibu Ratna mendecakkan lidah kecewa.
Padahal ibu sudah janji mau traktir teman-teman pengajian minggu depan. Kamu yakinkan bakal dapat? Jangan sampai ibu malu loh. Si Tante Yuni itu anaknya baru diangkat jadi manajer bank. Sombongnya minta ampun. Ibu mau bungkam mulutnya pakai jabatan direktur kamu. Pasti dapat. Bu. Tenang saja. Arya menjawab cepat, tapi keringat dingin mulai terlihat di pelipisnya. Cuma butuh waktu sedikit lagi. Aku meraih gelas anggur, berisi jus anggur biasa untukku, karena aku butuh kesadaran penuh untuk menikmati pertunjukan ini, dan menyesapnya perlahan. Mas, panggilku lembut. Ngomong-ngomong soal minggu depan, barusan ada email notifikasi dari leasing mobil. Cicilan Pajero Sport kamu jatuh tempo besok. 12 juta. Kan? Biasanya auto debit dari rekening gajimu. Pastikan saldonya cukup ya. Takut kena denda. Punggung Arya menegang. Pajero Sport itu adalah simbol maskulinitasnya. Dia membelinya 6 bulan lalu dengan DP minim dan tenor panjang, hanya untuk pamer pada teman-teman klub golfnya. Aku tahu. Kirana. Nggak usah diingetin. Sentaknya. Besok aku urus. Sistem banknya kan lagi error. Nanti aku telepon orang leasingnya minta keringanan waktu. Oh, oke. Cuma mengingatkan. Soalnya bulan lalu kan telat 2 hari, orang debt collector-nya sudah telepon ke rumah. Malu sama tetangga kalau mereka datang lagi. Wajah Ibu Ratna berubah panik. Apa? Debt collector? Arya? Jangan sampai ada preman datang ke sini ya. Citra kita bisa hancur. Kamu kan dokter terhormat. Nggak akan, Bu. Kirana ini suka melebih-lebihkan. Arya membanting garpunya. Denting logam beradu dengan porselen terdengar nyaring. Bisa nggak kita makan dengan tenang? Tepat saat ketegangan mencapai puncaknya, bel rumah berbunyi. Ting tong. Lalu terdengar teriakan dari luar pagar. Pak, Ciot. Mata Ibu Ratna langsung berbinar. Kemarahannya soal debt collector menguap seketika. Ah, itu pasti pesanan ibu. Serunya girang. Langsung berdiri. Itu loh, Arya, ibu pesan set serum anti penuaan dari Korea yang lagi viral. Katanya bisa bikin kulit kencang kayak umur 30. Mahal sih, tapi kan kamu mau jadi direktur, jadi ibu pikir nggak apa-apalah ya self-reward sedikit. Ibu Ratna bergegas ke depan. Arya dan aku saling pandang. Di mata Arya, aku melihat teror murni. Cot. Cash on delivery. Bayar di tempat. Ayo. Mas, kasihan kurirnya menunggu. Ajakku sambil berdiri. Kami menyusul Ibu Ratna ke teras. Di sana, seorang kurir berjaket oranye sedang memegang paket kotak kecil yang terlihat eksklusif. Ibu Ratna sudah memegang kotak itu dengan posesif. Berapa, Mas? Tanya Ibu Ratna santai, lalu menoleh ke Arya. Arya, bayarin dulu ya. Dompet ibu di kamar atas. Totalnya Rp3.850.000. Bu, kata si kurir sambil menyodorkan mesin EDC mobile. Bisa cash atau kris atau debit, Pak. 3.800.000. Untuk ukuran Arya yang biasanya, jumlah itu hanya uang receh. Tapi malam ini, bagi Arya yang rekeningnya bersaldo 0 dan dompetnya kosong, angka itu setara dengan utang negara. Arya berdiri kaku di ambang pintu. Tangannya gemetar di samping tubuhnya. Mas, panggil si kurir. Mau pakai apa bayarnya? Arya meraba-raba saku celananya, akting mencari dompet yang dia tahu kosong. Dompet saya ketinggalan di tas kerja di dalam. Ya ambil dong, Arya. Kok bengong? Desak Ibu Ratna tidak sabaran. Mas kurirnya mau lanjut kirim lagi nih. ATM saya, lagi error. Bu, tadi siang kan sudah saya bilang. Bisik Arya, suaranya mencicit. Dia tidak berani menatap mata ibunya. Ada uang tunai nggak di rumah? Mana ibu pegang tunai segitu? Kamu ini gimana sih? Masa dokter spesialis nggak punya mobile banking lain? Pakai yang bank satunya kan bisa. Semua ada di satu HP, Bu. Dan HP-nya, aplikasinya. Arya gagap. Alasannya semakin tidak masuk akal. Si kurir mulai menatap curiga. Dia menarik sedikit paket itu dari tangan Ibu Ratna. Maaf, Bu. Kalau belum dibayar, barangnya nggak bisa diserah terimakan. Ini sop. Jangan diambil dong. Anak saya ini kepala bedah saraf. Pasti bayar. Ibu Ratna mempertahankan paket itu,
Tapi wajahnya merah padam karena malu. Tetangga sebelah rumah, Bu Yati yang biang gosip, terlihat sedang menyiram tanaman sambil memasang kuping. Arya tampak seperti orang yang mau pingsan. Dia mengalami shock hipovolemik mental. Kehilangan volume harga diri secara masif. Mas Arya, panggilku lembut. Aku melangkah maju, membelah ketegangan itu. Aku merogoh saku dasterku dan mengeluarkan dompet kain kecil. Dompet, uang belanja pasar, yang selalu diremehkan Arya. Aku mengeluarkan segepok uang tunai. Lembaran 100 ribuan dan 50 ribuan yang agak lecek. Hasil kembalian tukang sayur dan uang sisa belanja bulanan yang, katanya, selalu kurang itu. Ini, Mas Kurir, kataku sambil menghitung uang itu di depan muka Arya. 3.900.000 ya. Kembaliannya ambil saja buat beli es teh. Kurir itu tersenyum lebar. Wah, terima kasih, Bu. Alhamdulillah. Dia menyerahkan paket itu sepenuhnya ke Ibu Ratna, lalu pergi dengan motornya. Hening di teras rumah. Ibu Ratna memeluk paketnya, tapi matanya menatap Arya dengan campuran rasa bingung dan kecewa. Kamu ini gimana sih, Arya? Omelnya pelan. Masa kalah sama uang simpanan istrimu? Uang belanja pasar saja dia bisa sisihkan sampai jutaan. Masa kamu yang gaji puluhan juta nggak bisa bayar serum ibu? Bikin malu saja di depan kurir. Arya tidak menjawab. Dia menatap uang lecek di tangan kurir yang menjauh itu seolah melihat hantu. Dia tahu persis artinya. Malam ini, hierarki di rumah ini telah bergeser. Sang pencari nafkah utama baru saja diselamatkan oleh si beban. Sudah, Bu. Mas Arya mungkin memang lagi pusing, kataku, lalu berbalik masuk ke dalam rumah. Ayo masuk, angin malam tidak bagus buat kesehatan. Saat aku melewati Arya, aku berbisik pelan, cukup untuk didengar olehnya saja. Besok-besok kalau mau gaya, pastikan, darahnya cukup ya, Mas. Jangan sampai pingsan karena kurang suplai. Arya terpaku di teras. Di dalam kamar, aku mengecek ponselku. Satu notifikasi baru dari sistem keamanan IT rumah sakit muncul. Log aktivitas, pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. User, Dr. Lee Amalia. Action, menghapus kontak, Dr. Arya Pradana, dari database darurat personal. Status, Blood. Aku tersenyum puas. Malam ini, Arya Pradana kehilangan uangnya, kehilangan wibawanya di depan ibunya, dan kehilangan mainan cantiknya. Fase persiapan senyap selesai. Pasien sudah dibius total. Meja operasi sudah siap. Besok, kita mulai fase klimaks. Saatnya pembedahan terbuka. Pukul 9 pagi, rumah mewah ini terasa seperti ruang tunggu kamar jenazah. Dingin, sunyi, dan berbau kematian yang tak terelakkan. Arya tidak berangkat kerja. Dia duduk di sofa ruang tengah, masih mengenakan piyama sutra yang kusut, menatap layar laptopnya dengan mata merah bengkak. Di tangannya, selembar surat fisik yang baru saja diantar kurir khusus termas kuat. Kop suratnya berlambang emas Medica Group. Lambang yang dulu ia banggakan, kini menjadi simbol peti matinya. Perihal pemberitahuan sesesi dan audit forensik. Isinya singkat, padat, dan mematikan. Dr. Arya Pradana diberhentikan sementara dari seluruh aktivitas medis dan manajerial. Tim audit internal menemukan selisih dana 2,5 miliar rupiah dan indikasi penyalahgunaan wewenang farmasi. Dia diberi waktu 3x24 jam untuk mengembalikan dana tersebut sebelum kasusnya dilimpahkan ke ranah pidana. 2,5 miliar. Bisik Arya, suaranya pecah. Dari mana aku dapat uang segitu dalam 3 hari? Ibu Ratna, yang duduk di sebelahnya sambil memijat kening, ikut panik. Arya, ini pasti salah paham. Kamu kan kepala bagian. Masa mereka tega lapor polisi? Telepon Profesor Hendra. Atau suap saja orang auditnya. Sudah kucoba, Bu. Nomor Profesor Hendra tidak aktif. Orang audit memblokir emailku. Arya menjambak rambutnya sendiri. Kalau ini sampai ke polisi, izin praktikku dicabut seumur hidup. Bu, aku bakal masuk penjara. Jangan sampai masuk penjara, pekik Ibu Ratna histeris. Dia menoleh liar ke sekeliling ruangan, matanya mendarat pada lemari pajangan kristal, lalu pada lukisan abstrak di dinding, dan akhirnya pada sertifikat rumah yang dia tahu tersimpan di brankas kamar utama. Jual aset, Arya. Jual apa saja? Seru Ibu Ratna,
mencengkeram lengan anaknya. Rumah ini kan besar, harganya pasti belasan miliar. Kita gadaikan sertifikatnya ke bank atau rentenir. Lunasi uang 2,5 miliar itu, sisanya buat suap direksi supaya kamu diangkat lagi. Nanti kalau sudah jadi direktur, kita tebus lagi sertifikatnya. Mata Arya berbinar. Sebuah solusi instan bagi pikiran yang sedang kalut. Nah, rumah ini, gumam Arya. Dia bangkit berdiri, adrenalin kepanikan memacu langkahnya. Sertifikatnya ada di brankas kamar. Kirana yang pegang kuncinya. Kirana, teriak Arya, suaranya menggema ke lantai 2. Kirana, turun. Bawa kunci brankas. Aku sedang berdiri di railing lantai 2, memegang secangkir kopi hitam tanpa gula. Aku sudah mendengar semuanya. Rencana bodoh dari 2 orang yang buta hukum. Aku menuruni tangga dengan langkah pelan, terukur, menikmati setiap detik kepanikan mereka. Ada apa? Mas? Tumben teriak-teriak. Nanti tetangga dengar. Tanyaku tenang. Buka brankas sekarang. Perintah Arya, napasnya memburu. Aku butuh sertifikat rumah ini. Aku mau gadaikan ke bank hari ini juga. Ini darurat. Aku berhenti di anak tangga terakhir. Menatapnya dengan alis terangkat. Gadaikan rumah? Mas, ini rumah tempat kita tinggal. Kalau digadaikan dan kamu tidak bisa bayar, yang mana sangat mungkin terjadi mengingat rekeningmu nol, kita mau tinggal di mana? Di kolong jembatan. Jangan banyak tanya, bentak Ibu Ratna, berdiri membela anaknya. Ini demi masa depan suamimu. Demi kehormatan keluarga. Kamu sebagai istri harusnya dukung, bukan malah menghalangi. Rumah ini kan dibeli setelah kalian menikah. Jadi ini harta Gonogini. Arya punya hak penuh. Cepat buka, Kirana, atau aku hancurkan brankasnya. Arya bergerak agresif menuju kamar utama. Aku menghela napas panjang. Silakan dicoba, Mas. Brankas itu merek cup seri titanium. Kamu butuh dinamit untuk membukanya paksa. Arya berhenti, berbalik menatapku dengan mata nyalang. Kuncinya. Sekarang. Aku meletakkan cangkir kopiku di meja konsol. Baik. Kalau kamu memaksa. Aku berjalan masuk ke kamar utama, diikuti Arya dan Ibu Ratna yang mengekor seperti hiena kelaparan. Aku memutar kombinasi angka di brankas dinding. Klik. Pintu besi berat itu terbuka. Arya langsung menyerobot, tangannya mengobrak-abrik isi brankas. Dia melempar kotak perhiasan, yang isinya hanya imitasi, karena yang asli kusimpan di deposit box bank. Melempar paspor, dan akhirnya menemukan sebuah map kulit berwarna coklat. Ini dia, seru Arya, mengangkat map itu seperti memegang trofi kemenangan. Sertifikat hak milik. Dia membuka map itu dengan kasar. Namun, senyumnya membeku. Di dalamnya memang ada sertifikat tanah. Tapi di halaman depan, di kolom, nama pemegang hak, hanya tertulis satu nama. Kirana Larasati. Dan di balik sertifikat itu, terlampir sebuah dokumen akta notaris yang distempel basah. Akta perjanjian pemisahan harta. Apa ini? Arya mundur selangkah, tangannya gemetar. Kenapa cuma nama kamu? Mana namaku? Kita beli rumah ini 2 bulan setelah menikah. Ini harusnya harta bersama. Coba baca akta yang distempel itu, Mas. Kataku, bersandar santai di bingkai pintu. Ingat 4 tahun lalu, 3 hari sebelum akad nikah, ayahku menyodorkan dokumen tebal di depan notaris. Kamu sedang sibuk main game di HP dan bilang, saya tanda tangan saja, saya percaya sama Bapak. Wajah Arya memucat. Memorinya berputar kembali. Dia memang menandatangani sesuatu tanpa membaca, karena saat itu dia terlalu sombong, berpikir bahwa dia, sang dokter bedah, pasti akan lebih kaya dari istri, penganggurannya, jadi dia tidak peduli soal harta. Itu perjanjian pisah harta, jelasku dengan nada edukatif, seolah sedang mengajar mahasiswa koas. Pasal 1, segala aset yang diperoleh atas nama masing-masing pihak, baik sebelum maupun selama pernikahan, adalah hak mutlak pihak tersebut dan tidak menjadi harta Gonogini. Aku melangkah maju, mengambil map itu dari tangan Arya yang lemas. Rumah ini dibeli dengan cek tunai dari rekening pribadiku. Sertifikatnya atas namaku. Mobil Bentley yang ada di garasi rahasiaku, atas namaku. Gedung apartemen yang kamu kira punya temanmu, itu pun atas namaku.
Aku menatap Ibu Ratna yang kini terduduk di tepi ranjang, mulutnya menganga tak percaya. Jadi, secara hukum, aku tersenyum dingin. Mas Arya di rumah ini statusnya hanya menumpang. Kamu tidak punya hak untuk menggadaikan gentengnya, apalagi sertifikatnya. Kamu tidak memiliki 1 sentimeter pun dari lantai marmer ini. Kamu menjebakku, desis Arya, suaranya penuh racun tapi matanya memancarkan ketakutan murni. Kamu merencanakannya dari awal. Wanita ular. Bukan menjebak, Mas. Itu namanya manajemen risiko. Koreksiku. Sama seperti dokter yang memakai sarung tangan lateks sebelum menyentuh luka infeksi. Aku melindungi asetku dari parasit. Aku suamimu, Kirana, teriak Arya putus asa. Aku butuh uang itu. Kalau tidak, aku bisa dipenjara. Kamu tega melihat suamimu dipenjara. Tega? Aku tertawa kecil. Tawa yang tidak mengandung humor sama sekali. Mas, kamu selingkuh dengan Shirley pakai uang 2,5 miliar itu. Kamu belikan dia tas, kamu sewa villa di Bali, kamu belikan obat-obatan terlarang. Itu namanya malpraktik kehidupan. Kamu salah diagnosa prioritas, salah tindakan moral, dan sekarang komplikasi fatal terjadi. Aku menutup brankas dan menguncinya kembali. Selesaikan masalahmu sendiri, dokter. Kamu kan kepala bagian. Kepala bagian yang cerdas pasti punya dana darurat, kan? Oh, tunggu. ATMMUR ya. Tiba-tiba, bel pintu depan berbunyi lagi. Kali ini bukan kurir paket. Bunyinya panjang dan otoritatif. Diikuti ketukan keras. Selamat pagi. Kami dari tim auditor eksternal dan kepolisian. Kami membawa surat perintah penyitaan barang bukti elektronik. Suara berat dari luar sana membuat lutut Arya goyah. Dia ambruk ke lantai, bersimpuh di atas karpet persia yang, sekali lagi, bukan miliknya. Kenapa? Dia merengek, air mata mulai mengalir. Jangan biarkan mereka masuk. Sembunyikan laptopku. Tolong. Aku menatapnya dari atas. Pemandangan yang menyedihkan. Maaf, Mas. Menghalangi penyidikan itu tindak pidana. Aku warga negara yang taat hukum. Aku berbalik dan berjalan keluar kamar, meninggalkan suamiku yang menangis dan ibunya yang membeku syok. Sebentar, Pak. Saya bukakan pintunya. Seruku lantang ke arah pintu depan. Hari ini, rumah ini akan dibersihkan. Bukan dari debu, tapi dari sampah yang selama ini bersembunyi di balik jas putih. Pintu kayu jati setinggi 3 meter itu kubuka lebar-lebar. Di hadapanku, berdiri 3 pria berseragam polisi dan 2 pria berjas rapi dengan lanyar bertuliskan, Forensik Audit, Medica Group. Di belakang mereka, mobil patroli dengan lampu rotator biru yang berputar tanpa suara memancarkan kilatan menyilaukan, cukup untuk mengundang atensi seluruh penghuni kompleks elit ini. Selamat pagi, Bu. Kami mencari saudara Dr. Arya Pradana, ucap perwira polisi yang memimpin, nadanya sopan namun tidak mengizinkan penolakan. Dia menunjukkan surat perintah penyitaan. Silakan masuk, Pak. Jawabku dengan suara bergetar yang kubuat-buat. Aku menepi, membiarkan sepatu bot polisi menginjak lantai marmer yang baru saja dipoles pagi ini. Suami saya ada di dalam. Tapi tolong jangan kasar ya, Pak. Beliau sedang shock. Mereka melangkah masuk. Formasi mereka taktis. 2 polisi mengamankan perimeter ruang tamu, sementara tim auditor langsung menuju sasaran. Di ruang tengah, Arya masih terduduk di lantai, memeluk laptop MacBook Pro-nya seperti seorang ibu memeluk bayi di medan perang. Wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Ibu Ratna berdiri di sampingnya, memegang vas bunga kristal seolah siap memukul siapa saja yang mendekat. Saudara Arya Pradana, tanya ketua tim auditor, Pak Teguh, pria kacamata yang tidak memiliki selera humor. Arya mendongak. Matanya liar. Kalian tidak boleh ambil ini. Ini privasi. Ada data pasien. Rahasius. Justru itu, Dok. Jawab Pak Teguh tenang sambil mengenakan sarung tangan lateks putih. Kami perlu memverifikasi apakah data pasien itu asli atau fiktif untuk menutupi pencucian uang. Serahkan barang bukti elektronik sekarang, atau kami akan menggunakan pasal menghalangi penyidikan. Dang, ini laptopku. Aku beli pakai uangku sendiri. Jerit Arya, mundur merangkak sampai punggungnya menabrak sofa. Ibu Ratna maju, mengacungkan vas bunga.
Jangan sentuh anak saya. Kalian tahu siapa kami? Saya kenal Kapolsek. Saya telepon dia sekarang. Habislah karir kalian. Pak polisi di sampingku hanya menghela napas, lalu menatapku. Bu, tolong kondisikan keluarga ibu. Jika Ibu Ratna memukul petugas atau menghalangi, kami terpaksa membawanya juga ke kantor. Aku langsung berakting panik. Aku berlari kecil menghampiri Ibu Ratna, memegang tangannya yang gemetar. Ibu, jangan. Tolong letakkan vasnya, bujuku sambil menatap matanya dengan intensitas penuh. Kalau ibu ditangkap, siapa yang akan mengurus Arya nanti? Biarkan mereka bekerja. Bu, kalau Arya tidak salah, pasti laptopnya dikembalikan. Tapi Kirana, mereka mau ambil harta Arya. Isak Ibu Ratna, vas itu akhirnya lepas dari tangannya. Cuma laptop. Bu, bukan nyawa, bisikku. Sementara aku, menenangkan, Ibu Ratna, dua petugas mendekati Arya. Tanpa banyak drama fisik, mereka menarik laptop itu dari pelukan Arya. Ida, jangan folder personal. Jangan. Arya berteriak histeris saat laptopnya berpindah tangan. Aku tahu persis apa isi folder personal itu. Bukan foto keluarga, melainkan arsip foto-foto liburan rahasia bersama Shirley, info C hotel, dan bukti transfer ke rekening penampung judi online. Hobi baru Arya yang baru kutemukan jejaknya seminggu lalu. HP juga. Perintah Pak Teguh. Ponsel saudara Arya dan saudara Shirley Amalia. Oh maaf, maksud saya ponsel kedua Anda yang terdaftar atas nama asisten. Wajah Arya pucat pasi. Dia tidak menyangka mereka tahu soal ponsel keduanya. Saya tidak punya HP kedua. Elak Arya. Aku berdiri, merapikan dasterku, lalu menunjuk ke arah rak buku di sudut ruangan. Mas, mungkin maksud bapaknya HP yang sering kamu simpan di balik ensiklopedia kedokteran itu? Yang sering bunyi kalau tengah malam. Mata Arya membelalak, menatapku dengan tatapan pengkhianatan murni. Kau. Petugas langsung menuju rak buku, menggeser deretan buku tebal, dan menemukan iPhone keluaran terbaru yang disembunyikan di sana. Bagus. Terima kasih atas kooperatifnya, Bu Kirana, ujar Pak Teguh sambil memasukkan ponsel itu ke dalam kantong plastik barang bukti, Ziploc bag. Sama-sama, Pak. Saya hanya ingin masalah ini cepat selesai. Saya yakin suami saya orang jujur. Jawabku, sambil menyeka air mata palsu di sudut mata. Arya hanya bisa menatapku dengan mulut terbuka, tak mampu berkata-kata. Dia baru saja menyaksikan istrinya menyerahkan lehernya ke Algojo dengan senyum manis. Proses penyitaan berlangsung cepat dan efisien. Dalam 20 menit, nyawa, Arya sudah berpindah ke dalam kotak kontainer plastik berlabel Hind. Laptop, 2 ponsel, tablet, dan beberapa buku tabungan. Saat rombongan itu bergerak keluar, aku mengantar mereka sampai ke teras. Di luar pagar, kerumunan kecil sudah terbentuk. Bu Yati dan beberapa tetangga lain berdiri dengan daster dan ponsel yang siap merekam. Ya ampun, ada polisi di rumah Bu Dokter. Itu Pak Dokter Arya kenapa? Kok lemas begitu? Korupsi ya? Atau malpraktik? Bisik-bisik tetangga itu terdengar jelas, seperti dengungan lalat di atas bangkai. Bagi Ibu Ratna yang memuja status sosial, ini adalah kematian yang lebih menyakitkan daripada serangan jantung. Dia memilih bersembunyi di balik gorden jendela, tidak berani menampakkan wajahnya yang biasanya angkuh. Arya berdiri di ambang pintu, melihat mobil polisi membawa pergi gadgetnya. Dia terlihat telanjang. Tanpa atribut dokter, tanpa gadget canggih, tanpa uang, dan kini, tanpa kehormatan. Aku berdiri di sampingnya, melipat tangan di dada. Dalam kedokteran forensik, kataku pelan, memecah keheningan di antara kami, ada istilah visum et repertum. Laporan tertulis dari dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti. Arya menoleh perlahan, matanya kosong. Apa yang mereka temukan di laptop dan HP itu, Mas, akan menjadi visum bagi kematian karirmu. Trauma tumpul pada reputasi, luka robek pada keuangan, dan pendarahan hebat pada kepercayaan publik. Kenapa, Kirana? Suara Arya serak, nyaris tak terdengar. Kenapa kamu lakukan ini? Kalau aku hancur, kamu juga hancur. Kita suami istri. Kita suami istri di atas kertas, Mas. Tapi di dalam bisnis, kita adalah entitas terpisah. Jawabku dingin. Dan aku,
Aku tidak akan hancur. Medica Group akan merilis pernyataan pers siang ini. Isinya, kami mendukung penuh penegakan hukum dan telah memberhentikan oknum yang terlibat. Kamu akan membuangku. Bukan membuang. Mengamputasi. Jaringan busuk tidak bisa dipertahankan, Mas. Nanti merambat ke organ vital. Aku menepuk bahunya pelan, tepukan yang terasa lebih merendahkan daripada tamparan. Sekarang masuklah. Tenangkan ibumu. Dia sepertinya butuh obat penenang. Sayang sekali resep doktermu sudah tidak laku lagi di apotek manapun. Aku meninggalkan Arya yang terpaku di teras, menjadi tontonan tetangga. Aku masuk ke dalam, menutup pintu, dan menguncinya. Di dalam keheningan rumah yang kini terasa asing bagi Arya, aku berjalan menuju dapur. Aku butuh kopi lagi. Ponsel pribadiku bergetar. Pesan dari Kepala Divisi Legal. Bu Kirana, barang bukti sudah diamankan. Tim kami akan memastikan data yang memberatkan Dr. Arya dan Dr. Shirley menjadi sorotan utama dalam laporan ke kejaksaan. Kapan kami rilis surat gugatan perdata ganti rugi? Aku membalas singkat. Tunggu sampai Shirley datang memohon. Aku ingin melihat mereka saling gigit dulu. Visum sudah keluar. Penyebab kematian, keserakahan akut komplikasi kebodohan kronis. Waktu kematian, pukul 10 WIB hari ini. Sekarang, tinggal menunggu proses pemakamannya. Hening yang menyelimuti ruang tamu kami pasca penggeledahan polisi tadi bukanlah hening yang damai, melainkan hening yang mencekam seperti jeda antara kilat dan guntur. Arya masih duduk di lantai dengan tatapan kosong, sementara Ibu Ratna gemetar di sofa, memeluk bantal bludru seolah itu pelampung terakhir di tengah lautan badai. Namun, badai yang sesungguhnya baru saja parkir di depan pagar. Suara rem mobil yang diinjak mendadak terdengar dari luar, diikuti bantingan pintu yang keras. Detik berikutnya, pintu depan yang belum sempat terkunci rapat didorong kasar. Dr. Shirley Amalia menyerbu masuk. Penampilannya jauh dari kesan elegan yang ia pamerkan di makan malam tempo hari. Rambutnya acak-acakan, wajahnya tanpa riasan memperlihatkan kulit pucat penuh flek ketakutan, dan ia hanya mengenakan kaos oblong serta sweatpants. Arya, keluar kamu, teriaknya histeris. Suaranya melengking memenuhi ruangan berplafon tinggi itu. Arya mendongak perlahan, matanya sedikit berbinar melihat kekasihnya datang. Mungkin di otak narsistiknya yang sudah rusak, ia berpikir Shirley datang untuk memberinya dukungan moral. Shirley, kamu datang. Arya mencoba bangkit, merentangkan tangan. Aku butuh kamu, Sir. Mereka ambil semuanya. Jangan sentuh aku, brengsek. Shirley menepis tangan Arya kasar, lalu mendorong dada pria itu hingga terhuyung kembali ke sofa. Kamu bilang kamu aman. Kamu bilang kamu yang pegang kendali. Shirley menjerit. Air mata kemarahan meleleh di pipinya. Tadi pagi polisi datang ke apartemenku. Mereka menyita HP-ku, laptopku, bahkan menggeledah laci pakaian dalamku. Mereka bilang aku tersangka penadah dana korupsi dan penyalahgunaan narkotika. Karirku hancur gara-gara kamu, Arya. Ibu Ratna, yang naluri keibuannya terusik melihat anak emasnya didorong, langsung berdiri. Perempuan tidak tahu diri. Berani-beraninya kamu kasar sama Arya. Harusnya kamu dukung dia, bukan malah menyalahkan. Dukung. Shirley berbalik, menatap Ibu Ratna dengan jijik. Bu, anak ibu ini penipu. Dia bilang dia kaya, dia bilang dia direktur, ternyata dia cuma maling yang pakai uang kantor buat sewa villa. Dan sekarang saya terseret jadi komplotan. Saya ini lulusan terbaik. Bu, masa depan saya habis gara-gara anak ibu yang bodoh ini. Jaga mulutmu, bentak Ibu Ratna. Arya itu korban fitnah. Fitnah apanya? Buktinya jelas. Transferan ke rekening saya, chat kita soal jual obat, semuanya ada di HP yang disita polisi. Shirley menangis meraung-raung. Aku mau kamu tanggung jawab, Arya. Bilang ke polisi kalau aku nggak tahu apa-apa. Bilang kalau kamu yang maksa aku. Aku nggak bisa, Sir. Cicit Arya, meringkuk seperti janin. Aku sendiri juga tersangka. Aku berdiri di sudut ruangan, bersandar pada pilar marmer, melipat tangan di dada. Pemandangan ini sungguh indah. 3 tikus yang terperangkap dalam satu ember, kini saling menggigit untuk bisa naik ke permukaan. Sudah cukup tontonannya. Saatnya pawang masuk. Sudah selesai dramanya. Suaraku membelah keributan mereka.
Tenang, rendah, namun memiliki resonansi otoritas yang membekukan ruangan. Ketiganya menoleh ke arahku. Shirley menatapku dengan mata merahnya. Mbak Kirana, tolong Mbak. Mbak kan istri yang baik. Mbak pasti ngerti kalau saya cuma korban rayuan suami Mbak. Tolong bilang ke polisi. Aku melangkah maju. Bunyi hak sepatuku di lantai marmer terdengar ritmis. Tak, tak, tak. Koreksi, Dr. Shirley. Potongku dingin. Saya bukan istri yang baik. Dan kamu bukan korban. Aku berhenti tepat di hadapan mereka bertiga. Aku mengambil sebuah map tebal berwarna hitam dari meja konsol. Map yang sudah kusiapkan sejak semalam. Pertama, untuk kamu, Shirley. Aku mengambil selembar kertas dengan kop surat resmi Medica Group dan melemparkannya ke wajah Shirley. Kertas itu melayang jatuh ke lantai. Itu surat keputusan pemecatan tidak hormat. Ditandatangani langsung oleh Chairman Medica Group pagi ini. Selain pemecatan, nama kamu sudah dimasukkan ke dalam daftar hitam Konsil Kedokteran Indonesia. Kamu tidak akan pernah bisa memegang stetoskop lagi di rumah sakit manapun di negeri ini. Shirley memungut kertas itu dengan tangan gemetar. Matanya membelalak saat membaca tanda tangan di bagian bawah. Mengetahui, Chairman of the Board Dr. Kirana Larasati. Shirley mendongak, mulutnya menganga. Dia menatapku, lalu menatap kertas itu lagi. Ini nama Mbak? Mbak, Chairman? Pemilik? Selamat pagi, dokter. Senang akhirnya kamu sadar siapa yang menggaji kamu selama ini. Jawabku sambil tersenyum miring. Kamu merayu suami saya di rumah sakit saya, menggunakan obat-obatan dari apotek saya, dan membayarnya dengan uang perusahaan saya. Kamu pikir saya diam saja? Wajah Shirley pucat pasi, seolah darahnya disedot habis. Kakinya lemas, dan dia jatuh terduduk. Aku beralih ke Arya dan Ibu Ratna. Mereka menatapku seperti melihat hantu. Kirana, apa maksudnya ini? Suara Arya bergetar hebat. Kamu pemilik Medica Group, tapi kamu kan cuma di rumah. Kamu gagal spesialis. Aku tidak pernah gagal, Mas. Aku membeli rumah sakit tempat aku residensi dulu. Aku memilih mundur dari praktik untuk fokus pada ekspansi bisnis. Sesuatu yang otak kecilmu tidak akan pernah paham. Jelasku, menikmati setiap detik kehancuran di wajahnya. Selama 4 tahun, aku menyamar menjadi istri bodoh untuk melihat apakah kamu mencintaiku atau hanya mencintai fasilitas yang kuberikan. Dan hasilnya, aku menendang kaki Arya pelan. Kamu gagal total. Aku melemparkan sisa isi map itu ke pangkuan Arya. Ini dokumen cerai. Aku menggugatmu dengan pasal perzinahan dan penipuan. Karena kita punya perjanjian pisah harta, kamu keluar dari pernikahan ini dengan 0 rupiah. Dan ini, aku menunjuk tumpukan koper yang sudah disiapkan oleh Pak Salim di dekat pintu masuk. Barang-barang kalian, baju, celana dalam, dan kosmetik ibu, sudah dikemas rapi. Kirana, kamu tidak bisa mengusir kami. Ibu Ratna menjerit, mencoba bangkit dengan sisa tenaganya. Ini rumah anakku. Aku yang merawat rumah ini. Rumah ini milik saya, Bu. Sertifikatnya atas nama saya. Listrik, air, bahkan bubur yang ibu makan tadi pagi, saya yang bayar. Balasku tajam. Kalian hanyalah tamu yang sudah terlalu lama menumpang. Dan jam bertamu sudah habis. Aku menepuk tangan 2 kali. Pintu depan terbuka. Pak Salim masuk, diikuti 2 petugas keamanan berbadan tegap berseragam safari hitam. Pak Salim, perintahku. Tolong, evakuasi tamu-tamu ini. Pastikan tidak ada sampah yang tertinggal. Kalau mereka melawan, seret saja. Siap, Bu Dokter, jawab Pak Salim tegas. Arya, lakukan sesuatu. Ibu Ratna meronta saat petugas keamanan memegang lengannya. Kita punya hak. Kita keluarga. Aku tertawa dingin. Ibu sendiri yang bilang kemarin, kan? Menantu yang tidak berguna adalah beban. Nah, sekarang saya membuang beban saya. Kalian berdua adalah parasit yang sudah membuat rumah saya kotor. Petugas mulai menyeret Arya yang masih shock berat. Dia tidak melawan. Jiwanya sudah mati saat membaca tanda tangan di surat pemecatan Shirley tadi. Dia menatapku dengan pandangan kosong. Mulutnya bergumam pelan. Kirana? Selamat tinggal, Mas. Semoga sukses hidup di penjara.
Kudengar menu makanannya lebih buruk dari bubur buatanku. Ucapku sebagai salam perpisahan. Shirley, melihat dua sekutunya diseret keluar, langsung lari terbirit-birit keluar pintu sebelum petugas sempat menyentuhnya. Dia kabur tanpa menoleh lagi, meninggalkan sepatu hak tingginya yang patah di teras. Arya dan Ibu Ratna digiring keluar gerbang. Koper-koper mereka dilemparkan ke trotoar aspal yang panas. Pintu gerbang besi tinggi itu ditutup dengan dentuman keras. Bam! Suara kunci otomatis yang berputar terdengar seperti musik terindah di telingaku. Hening. Kali ini, keheningan yang murni. Bersih. Steril. Aku berdiri sendirian di ruang tamu yang luas dan megah ini. Tidak ada lagi teriakan minta dasi. Tidak ada lagi hinaan soal bubur. Tidak ada lagi bau parfum murah pelakor. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma kebebasan yang bercampur dengan wangi lilin aromaterapi lavender yang baru saja dinyalakan pembantu. Aku mengeluarkan ponselku, menekan panggilan cepat nomor 1. Halo, Karina? Rilis press release sekarang. Judulnya, Restrukturisasi Manajemen Medica Group. Pembersihan internal demi integritas pelayanan. Dan satu lagi, panggilkan tim desainer interior. Aku mau ganti semua perabotan di kamar utama. Bekas dipakai mereka. Rasanya najis. Aku menutup telepon, berjalan menuju jendela besar, dan melihat keluar. Di trotoar sana, terlihat dua sosok manusia duduk di atas koper, menangis di bawah terik matahari Jakarta. Protokol pembuangan limbah B3, bahan berbahaya dan beracun, sukses dilaksanakan. Area steril. Matahari Jakarta pukul 2 siang tidak mengenal ampun. Dan bagi Arya Pradana, panasnya terasa seperti neraka yang bocor ke bumi. Pria yang biasanya menghabiskan hidupnya di balik dinginnya air kondisioner ruang operasi dan kenyamanan kabin mobil mewah itu kini duduk di atas trotoar berdebu. Kemeja sutra Italianya, yang harganya setara dengan gaji 3 bulan satpam kompleks, kini basah kuyup oleh keringat di bagian ketiak dan punggung, menempel menjijikkan di kulitnya. Di sebelahnya, Ibu Ratna duduk di atas koper Samsonite besar yang berisi koleksi kebaya dan daster mewahnya. Wajah wanita tua itu luntur. Bedak mahal yang ia pakai tadi pagi kini meleleh, bercampur air mata dan debu jalanan, menciptakan jalur-jalur hitam maskara yang membuatnya terlihat seperti badut tragis yang ditinggalkan sirkus. Gerbang besi hitam rumah mewah di belakang mereka berdiri kokoh, tertutup rapat, seolah mengejek keberadaan mereka. Di balik gerbang itu adalah surga yang baru saja memuntahkan mereka keluar. Di depan mereka adalah realitas aspal yang kejam. Arya, panas? Nak, ibu mau pingsan. Rintih Ibu Ratna, mengipasi wajahnya dengan tangan kosong karena kipas lipat cendana kesayangannya tertinggal di meja rias yang kini disita Kirana. Arya tidak menjawab. Tatapannya kosong, terpaku pada selokan kering di seberang jalan. Otaknya mengalami short circuit. Baru 2 jam yang lalu dia merasa sebagai calon direktur. Baru 1 jam yang lalu dia merasa punya kuasa atas aset rumah. Dan sekarang, dia adalah gelandangan dengan setelan jas seharga 10 juta rupiah. Lihat itu. Kasihannya, Bu Ratna. Bisik-bisik itu datang dari arah pos satpam. Bu Yati, tetangga sebelah yang selama ini sering menjadi sasaran pamer Ibu Ratna, berdiri di sana bersama 2 asisten rumah tangganya. Mereka tidak berusaha menyembunyikan ponsel yang diarahkan lurus ke wajah Arya dan ibunya. Lampu kilat kamera berkedip sesekali. Dalam hitungan menit, foto, ibu pejabat diusir menantu, pasti sudah beredar di grup arisan kompleks. Hukuman sosial ini lebih menyakitkan bagi Ibu Ratna daripada panasnya matahari. Apa lihat-lihat? Bubar. Bentak Ibu Ratna dengan sisa tenaga, mencoba mempertahankan arogansinya yang sudah tidak bertaji. Kami cuma lagi menunggu jemputan mobil dinas baru Arya. Sopirnya telak. Bu Yati tertawa kecil, tawa yang menusuk. Mobil dinas apa mobil polisi? Bu, tadi saya lihat mobil patroli bawa laptop Pak Arya loh. Jangan-jangan jemputannya mobil tahanan. Wajah Ibu Ratna merah padam. Dia menoleh ke Arya, memukul lengan anaknya. Arya, lakukan sesuatu. Panggil taksi. Kita harus pergi dari sini. Ibu tidak kuat dipermalukan begini. Arya tersentak. Realitas menamparnya kembali. Panggil taksi pakai apa, Bu? Suara Arya serak, tenggorokannya kering kerontang. HP-ku disita polisi. Dompetku kosong. Kartu ATM-ku diblokir. Ibu punya uang tunai. Ibu Ratna terdiam. Tangannya gemetar merogoh tas tangannya,
Satu-satunya tas Hermes palsu yang sempat ia sambar. Dia mengeluarkan dompet. Di dalamnya hanya ada 3 lembar uang 50 ribuan dan beberapa receh. Sisanya adalah kartu member salon dan kartu arisan yang kini tidak berguna. Cuma ada 170 ribu. Bisik Ibu Ratna ngeri. Bagaimana ini, Arya? Kita mau tidur di mana? 170 ribu rupiah. Dulu, itu hanya harga secangkir kopi Arya di lobi Hotel Bintang 5. Sekarang, itu adalah seluruh kekayaan liquid keluarga Pradana. Kita cari motel murah di pinggiran, kata Arya, berdiri dengan kaki goyah. Dia menarik koper besarnya. Roda koper itu berdecit nyaring di aspal yang tidak rata, suara yang sangat mengganggu. Ayo, Bu. Sebelum Bu Yati memanggil wartawan. Perjalanan sejauh 500 meter menuju jalan raya utama terasa seperti long march kematian. Arya menyeret 2 koper berat, miliknya dan milik ibunya, sementara Ibu Ratna berjalan tertatih-tatih di belakangnya, mengeluh setiap 2 langkah tentang kakinya yang lecet karena sandal rumah. Setiap mobil mewah yang lewat membuat Arya menunduk. Takut ada kolega dokter atau pasien yang mengenalinya. Dia, kepala bedah saraf yang agung, kini berjalan kaki menyeret harta benda terakhirnya seperti pengungsi perang. Mereka akhirnya menyetop sebuah taksi tua yang AC-nya mati. Kemana, Pak? Tanya sopir taksi, menatap curiga pada penampilan mereka yang salah kostum. Cari penginapan yang terjangkau. Di daerah Mangga Besar, jawab Arya pelan, menyebutkan daerah yang terkenal dengan hotel-hotel melati kelas bawah. Sepanjang perjalanan, Ibu Ratna tidak berhenti menangis. Kenapa nasib kita begini, Arya? Kenapa Kirana jahat sekali? Padahal ibu sudah bersikap baik. Ibu cuma minta dia lebih rajin sedikit. Dasar wanita iblis. Dia pasti pakai ilmu hitam sampai bisa kaya begitu. Arya memijat pelipisnya yang berdenyut. Diamlah, Bu. Kirana bukan pakai ilmu hitam. Dia pakai otak. Sesuatu yang kita remehkan selama ini. Kata-kata Kirana terngiang di telinganya. Kamu salah diagnosa prioritas. Sesampainya di sebuah penginapan ruko berlantai 3 dengan cat oranye norak, Arya membayar taksi. Sisa uang mereka tinggal 70 ribu rupiah. Kamar yang mereka dapatkan terletak di lantai 3, tanpa lift. Arya harus memanggul koper-koper itu menaiki tangga sempit yang berbau apek dan rokok kretek. Napasnya memburu, jantungnya berdetak tidak beraturan, tanda-tanda takikardia karena stres fisik dan mental. Begitu pintu kamar dibuka, aroma lembab menyambut mereka. Kamar itu hanya berukuran 3x3 meter. Tidak ada jendela. Hanya ada satu kasur spring bed yang pernya sudah menonjol, spray berwarna kusam, dan kipas angin dinding yang berdebu tebal. Kamar mandi dalamnya hanya dibatasi sekat triplex, dengan ember plastik gayung yang berlumut. Ibu Ratna menjerit tertahan. Kita tidur di sini. Arya, ini kandang tikus. Ibu tidak mau. Ada kecoak itu di sudut. Pilihannya cuma ini atau tidur di emperan toko, Bu. Bentak Arya, kesabarannya habis. Dia melempar koper ke lantai dan menghempaskan tubuhnya ke kasur keras itu. Langit-langit kamar itu berjamur, membentuk pola abstrak yang menakutkan. Arya menatap langit-langit itu. Bayangan kamar tidur utamanya yang mewah, dengan kasur king cole dan aromaterapi lavender, berputar di kepalanya. Dia ingat Kirana yang selalu memastikan suhu AC tepat di 22 derajat sebelum dia tidur. Dia ingat Kirana yang menyiapkan air hangat untuk merendam kakinya setelah operasi panjang. Kirana yang dia sebut beban. Kirana yang dia sebut tidak berguna. Ternyata, Kirana adalah tiang penyangga yang menahan atap agar tidak runtuh menimpa kepalanya. Dan hari ini, dia sendiri yang merobohkan tiang itu demi wanita bernama Shirley. Shirley. Mana wanita itu sekarang? Kabur. Menghilang. Arya meraba saku celananya. Refleks mencari ponsel untuk menghubungi seseorang. Tapi sakunya kosong. Ponselnya ada di dalam plastik barang bukti di kantor polisi. Dia terisolasi. Dia termiskin. Dia sendirian. Tiba-tiba, suara berita dari TV tabung kecil di lobi bawah terdengar sayup-sayup. Masuk melalui ventilasi pintu. Skandal besar mengguncang dunia medis. Dokter AP, oknum dokter spesialis di sebuah rumah sakit swasta ternama, diduga terlibat penggelapan dana miliaran rupiah dan penyalahgunaan wewenang farmasi. Ibu Ratna yang sedang duduk memeluk lutut di pojok kamar langsung menegakkan kepala. Arya, itu inisial kamu. Arya menutup matanya rapat-rapat, mencoba memblokir suara itu.
Pihak manajemen Medica Group yang dipimpin langsung oleh Chairman Dr. Kirana Larasati menyatakan akan menindak tegas dan membawa kasus ini ke ranah hukum. Dalam konferensi pers, Dr. Kirana menegaskan. Suara Kirana terdengar jernih, tegas, berwibawa. Kami tidak mentolerir benalu dalam sistem kami. Integritas adalah harga mati. Arya menggigit bibirnya hingga berdarah. Rasa asin darah bercampur dengan rasa pahit penyesalan. Di kamar sempit yang panas dan pengap ini, Arya Pradana akhirnya menyadari diagnosis sebenarnya dari penyakit hidupnya. Bukan Kirana yang menjadi kanker. Dialah kankernya. Dan sekarang, dia sedang menjalani kemoterapi paksa yang paling menyakitkan. Kemiskinan. Malam itu, diiringi dengungan nyamuk dan tangisan ibunya yang tak kunjung henti. Arya tidak bisa tidur. Dia hanya menatap kegelapan, menunggu hari esok. Hari di mana surat panggilan polisi yang sebenarnya akan tiba. Ruang interogasi Polres Metro Jakarta Selatan itu berukuran 3x4 meter. Dicat dengan warna abu-abu kusam yang menyerap harapan. Bagi Dr. Arya Pradana, ruangan ini lebih menakutkan daripada kamar jenazah rumah sakit manapun yang pernah ia masuki. Sudah 24 jam Arya ditahan. Ia belum mandi. Kemeja sutra Italia yang ia banggakan kini berbau keringat basi dan asap rokok dari ruang tunggu penyidik. Wajahnya ditumbuhi rambut-rambut halus yang kasar, matanya cekung dengan kantung hitam menggantung berat. Ia terlihat 10 tahun lebih tua dalam semalam. Di hadapannya, duduk seorang penyidik muda dengan tatapan bosan, mengetik berita acara pemeriksaan, BAP, dengan kecepatan lambat yang menyiksa. Di samping Arya, duduk seorang pengacara publik, bantuan hukum gratis yang disediakan negara karena Arya tidak mampu menyewa pengacara swasta. Pengacara itu, Pak Darman, terlihat lebih tertarik pada noda kopi di mejanya daripada nasib kliennya. Jadi, saudara tersangka, ujar penyidik tanpa mendongak. Kita ulangi lagi. Dana 2,5 miliar itu. Anda alirkan ke rekening siapa saja? Saya sudah bilang. Suara Arya parau, tenggorokannya sakit. Sebagian besar untuk operasional departemen. Sisanya saya pinjamkan ke Dr. Shirley Amalia untuk keperluan riset. Arya masih mencoba melindungi Shirley. Di sisa-sisa kewarasannya, ia berhalusinasi bahwa Shirley juga korban sepertinya, bahwa mereka adalah Bonnie and Clyde versi medis yang sedang diuji dunia. Penyidik itu berhenti mengetik. Ia tertawa kecil, lalu mengambil sebuah map biru dari laci meja. Riset? Anda yakin? Penyidik itu melempar map itu ke hadapan Arya. Silakan baca BAP dari saksi mahkota kami, Saudari Shirley Amalia. Dia baru saja selesai diperiksa di ruangan sebelah 1 jam lalu. Jantung Arya berdetak kencang, takikardia yang menyakitkan. Tangan gemetarnya membuka map itu. Matanya memindai baris demi baris pengakuan tertulis yang ditandatangani di atas meterai. Poin 4. Bahwa saya, Shirley Amalia, tidak pernah meminta uang tersebut. Tersangka Arya Pradana yang memaksa mentransfer dana ke rekening saya dengan ancaman akan mempersulit kelulusan residensi saya jika saya menolak. Poin 7. Bahwa hubungan saya dengan tersangka adalah hubungan kuasa yang tidak seimbang, power imbalance. Tersangka sering menggunakan jabatannya untuk memanipulasi saya secara emosional dan finansial. Poin 12. Saya bersedia menjadi justice kolaborator untuk membongkar kejahatan sistematis tersangka, dengan syarat keringanan hukuman bagi saya. Dunia Arya runtuh. Lantai beton di bawah kakinya terasa berputar. Dia bilang saya memaksa. Arya tergagap, air mata frustrasi menggenang di matanya. Bohong. Dia yang minta tas Hermes. Dia yang minta liburan ke Bali. Dia yang merengek minta dibayarkan apartemennya. Saya punya chatnya. Sayang sekali, selapak Darman, pengacara gratisannya, dengan nada malas. Ponsel Anda dan ponsel Shirley sudah disita. Tim forensik digital memang menemukan chat itu, tapi narasi yang dibangun Shirley sangat kuat. Grooming. Dia memposisikan dirinya sebagai murid polos yang dieksploitasi oleh atasan korup. Dan tebak siapa yang didukung bukti audit? Tambah penyidik. Laporan forensik dari Medica Group, yang dikirim langsung oleh Dr. Kirana, menunjukkan bahwa otorisasi pengeluaran uang 100% menggunakan fingerprint dan password Anda. Shirley bersih secara administratif. Dia cuma penerima pasif. Arya membanting map itu ke meja. Kirana. Ini semua skenario Kirana. Dia yang menyusun ini supaya saya terlihat seperti monster. Istri Anda,
Maksud saya, mantan istri Anda, sangat jenius, Pak. Ujar Pak Darman jujur. Dia memisahkan Shirley dari Anda, membiarkan Shirley ketakutan, lalu Shirley secara alami akan menggigit Anda untuk menyelamatkan diri. Itu psikologi dasar. Dalam kapal karam, tikus akan saling memakan. Arya merosot di kursinya. Dia dikhianati oleh wanita yang dia bela mati-matian, dan dihancurkan oleh wanita yang dia anggap bodoh selama bertahun-tahun. Ada satu hal lagi, penyidik itu menyodorkan selembar foto. Itu adalah foto CCTV apotek. Terlihat jelas Arya sedang menyerahkan kantong plastik berisi obat-obatan golongan psikotropika kepada seorang pria bertato, kurir pasar gelap. Shirley juga bersaksi soal ini. Perdagangan ilegal obat rumah sakit. Ancaman hukumannya 5-15 tahun penjara, Pak Dokter. Ditambah pasal penggelapan dan pencucian uang. Ya, mungkin Anda baru akan keluar penjara saat rambut Anda sudah putih semua. Arya menutup wajahnya dengan kedua tangan. Isak tangisnya pecah, suara yang menyedihkan dan memalukan. Saya mau pulang, saya mau ibu. Ibu Anda. Pak Darman mengecek ponselnya. Ah, ya. Bu Ratna ada di ruang tunggu depan. Tapi dia tidak bisa masuk. Dia sedang sibuk meladeni wartawan. Arya mendongak cepat. Wartawan. Ya. Kasus ini viral. Media memberi judul bombastis. Skandal dokter bedah, korupsi, narkoba, dan perselingkuhan. Ibu Anda sedang berusaha membersihkan nama baik keluarga dengan cara yang kurang bijak. Pak Darman menunjukkan layar ponselnya yang memutar siaran langsung berita infotainment. Di layar, terlihat Ibu Ratna yang berantakan, dikerumuni mikrofon wartawan di depan kantor polisi. Wajahnya bengkak, tapi arogansinya masih tersisa. Anak saya itu orang baik. Dia cuma salah gaul, teriak Ibu Ratna di TV. Ini semua gara-gara istrinya yang tidak becus mengurus suami. Kalau istrinya benar, anak saya tidak mungkin cari hiburan di luar. Istrinya itu yang menjebak. Dia wanita ular. Arya memejamkan mata. Ibunya baru saja melakukan bunuh diri sosial. Dengan menyalahkan Kirana, sosok medical ticoon yang kini dipuja publik sebagai korban tegar, Ibu Ratna justru membuat publik semakin membenci keluarga Pradana. Komentar netizen di layar berjalan cepat. Dasar mertua gila. Pantes anaknya begitu, ibunya aja toksik. Tim Bu Kirana, penjarakan suami dan mertuanya. Matikan. Bisik Arya. Tolong matikan. Pak Arya, suara Pak Darman berubah sedikit serius. Saran saya sebagai kuasa hukum Anda, mengaku saja. Terima tawaran jaksa nanti. Kalau Anda melawan Kirana di pengadilan, Anda akan dibantai. Tim legal Medica Group itu kelas kakap. Saya cuma pengacara pos bakum. Kita tidak punya peluang menang. Mengaku? Arya menatap langit-langit ruang interogasi yang berjamur, mirip dengan kamar losmennya. Mengaku kalau saya sampah. Mengaku kalau Anda kalah, koreksi Pak Darman. Pintu ruang interogasi terbuka. Seorang petugas masuk membawa nampan berisi nasi bungkus dengan lauk telur dadar tipis dan sayur nangka yang sudah dingin. Makan siang, tahanan 042, kata petugas itu datar. Tahanan 042. Namanya bukan lagi Dr. Arya Pradana. Arya menatap nasi bungkus itu. Perutnya melilit perih, tapi rasa mual lebih mendominasi. Dia teringat steak medium rare yang dimasak Kirana kemarin malam. Dia teringat bubur ayam dengan suiran melimpah. Dia teringat bagaimana Kirana selalu memastikan ada buah potong segar di meja kerjanya. Dia memiliki segalanya. Istri cerdas, karir cemerlang, rumah mewah, makanan enak. Dan dia menukar semua itu demi validasi semu dari ibunya yang gila hormat dan nafsu sesaat pada Shirley yang ternyata adalah ular berbisa. Karena dia memanggil nama itu lagi, kali ini bukan dengan kemarahan, tapi dengan kerinduan putus asa seorang pasien terminal yang tahu obatnya sudah tidak ada. Sistem saraf pusat kehidupannya telah gagal total. Sinyal-sinyal kebanggaan, harapan, dan masa depan telah terputus permanen. Dia mengambil sendok plastik murahan itu. Tangannya gemetar hebat. Suapan pertama nasi dingin itu terasa seperti pasir di mulutnya. Di luar sana, Kirana pasti sedang duduk di kursi kebesarannya, menandatangani dokumen miliaran rupiah, bersih tanpa noda. Sementara dia, Arya, membusuk di sini, dikhianati oleh selingkuhan, dipermalukan oleh ibu sendiri, dan dihukum oleh istri yang dulu dia anggap beban. Inilah diagnosis akhirnya,
Mati batang otak sosial. Tubuhnya masih hidup, tapi kehidupannya sudah berakhir. 6 bulan pasca operasi pengangkatan tumor ganas bernama Arya Pradana, hidupku memasuki fase yang dalam istilah medis disebut sebagai remisi lengkap. Tidak ada lagi tanda-tanda penyakit, fungsi vital kembali normal, dan pasien, aku sendiri, merasa lebih sehat dari sebelumnya. Pagi ini, aku berdiri di podium Grand Ballroom Hotel Mulia, mengenakan gaun sutra hitam rancangan Bian yang membalut tubuhku dengan sempurna. Di hadapanku, ratusan kilatan lampu kamera wartawan dan tepuk tangan meriah dari para pemegang saham menyambut pidatoku. Laba bersih Medica Group tahun ini meningkat 30%. Ujarku ke mikrofon, suaraku stabil dan percaya diri. Efisiensi operasional tercapai setelah kita melakukan pembersihan internal besar-besaran. Para hadirin tertawa sopan dan bertepuk tangan. Mereka tahu apa yang dimaksud dengan pembersihan internal. Itu. Skandal Arya Pradana telah menjadi berita nasional selama berminggu-minggu. Namun tim humasku yang brilian berhasil memutar narasi itu menjadi kisah kepahlawanan korporat. Chairman wanita yang tegas memberantas korupsi di tubuh perusahaannya sendiri. Saham Medica Group justru melonjak naik. Integritas kami dinilai tinggi. Setelah acara selesai, aku berjalan menuju lounge VVIP. Karina, asistenku, sudah menunggu dengan segelas sparkling water dan sebuah map merah. Jadwal kunjungan ke Rutan Salemba sudah dikonfirmasi, Bu. Pukul 2 siang. Pengacara sudah menunggu di sana dengan dokumen finalisasi perceraian. Lapor Karina. Terima kasih. Bagaimana kabar, mantan, ibu mertua saya? Tanyaku sambil menyesap air dingin itu. Karina menyodorkan tabletnya. Ada beberapa foto yang diambil oleh detektif swasta yang kusewa untuk pemantauan pasca konflik. Di layar, terlihat Ibu Ratna sedang duduk di teras sebuah rumah peta kontrakan di pinggiran Depok. Dia memakai daster lusuh, sedang menjemur pakaian sendiri. Tidak ada lagi Hermes palsu, tidak ada lagi arisan sosialita. Wajahnya terlihat tua dan pahit. Kabarnya, dia sekarang berjualan kue basah titipan tetangga untuk menyambung hidup karena uang pensiun almarhum suaminya habis untuk membayar pengacara Arya yang gagal total. Bu Yati dan teman-teman arisan lamanya memblokir nomor Ibu Ratna. Tambah Karina. Dia benar-benar terisolasi sosial. Bagus, gumamku. Biarkan dia menikmati masa tuanya dengan merenungkan arti kata beban. Siapkan mobil. Aku ingin menyelesaikan urusan terakhir ini. Perjalanan ke Rutan Salemba ditempuh dalam keheningan yang nyaman di dalam Rolls-Royce Phantom baruku. Hadiah untuk diriku sendiri atas keberhasilan menyingkirkan parasit. Sesampainya di Rutan, aku tidak perlu mengantre seperti pembesuk biasa. Kepala Rutan menyambutku secara pribadi, karena Medica Group baru saja menyumbangkan klinik kesehatan gratis untuk warga binaan, dan langsung mengantarku ke ruang pertemuan khusus yang dibatasi kaca tebal. Aku duduk di kursi besi dingin itu, menunggu. 5 menit kemudian, pintu di seberang kaca terbuka. Seorang pria kurus dengan kepala gundul dan seragam oranye masuk dikawal petugas. Aku nyaris tidak mengenalinya. Di mana Dr. Arya Pradana yang gagah dengan setelan jas bespoke? Di mana pria yang dulu membentakku soal dasi? Pria di hadapanku ini bungkuk, matanya redup tanpa cahaya, dan kulitnya kusam. Dia duduk perlahan, menatapku dengan campuran rasa malu dan kerinduan yang menyedihkan. Dia mengambil gagang telepon di sisinya. Aku melakukan hal yang sama. Halo, Kena. Suaranya serak, terdengar kecil dari speaker telepon. Halo, tahanan 042, sapaku datar. Aku tidak menggunakan namanya. Dia sudah kehilangan hak atas nama itu di mataku. Kamu terlihat cantik sekali, bisiknya. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Maafkan aku, Kirana. Aku bodoh. Aku benar-benar bodoh. Setiap malam aku memikirkan masakanmu. Aku memikirkan rumah kita. Rumah saya? Koreksiku. Rumah itu sudah saya jual bulan lalu. Saya tidak suka menyimpan barang bekas yang terkontaminasi. Arya menunduk. Shirley, dia bersaksi memberatkanku di sidang kemarin. Aku divonis 8 tahun, Kirana. 8 tahun. Saya tahu. Saya nonton beritanya sambil manicure. Jawabku tanpa empati. Dan Shirley, dia memang bebas dari penjara karena jadi justice kolaborator, tapi dia sekarang bekerja sebagai sales obat pelangsing ilegal di pasar online. Lisensi dokternya sudah saya pastikan hangus permanen. Kalian berdua mendapatkan apa yang pantas kalian dapatkan. Tolong. Arya menempelkan telapak tangannya ke kaca. Apakah masih ada kesempatan? Kalau aku bebas nanti, aku janji akan berubah. Aku akan mulai dari nol. Aku akan jadi suami yang baik. Aku menatap telapak tangannya yang kotor di kaca. Dulu, tangan itu pernah kugenggam dengan penuh cinta. Dulu, aku rela mengorbankan karirku demi tangan itu. Tapi sekarang, aku hanya melihat tangan asing.
Aku mengeluarkan pulpen Montblanc dari tasku dan mengetuk dokumen di meja melalui kaca. Tanda tangani surat ini, Arya. Ini persetujuan perceraian tanpa tuntutan. Setelah ini, kita selesai secara hukum, agama, dan memori. Kamu benar-benar tidak mencintaiku lagi. Aku terdiam sejenak, mencoba mencari sisa-sisa rasa itu. Tapi nihil. Rongga dada di mana dulu ada cinta untuk Arya, kini sudah bersih. Reseksi total. Jaringan kankernya sudah diangkat beserta akarnya. Cinta itu butuh respek, Arya, jawabku pelan. Saat kamu menyuruhku membersihkan sepatu selingkuhanmu, saat kamu membiarkan ibumu menghinaku, saat kamu mencuri uangku, kamu membunuh cinta itu selapis demi selapis. Yang tersisa sekarang hanyalah rasa kasihan. Dan sedikit rasa jijik. Arya menangis tersedu-sedu. Bahunya berguncang hebat. Petugas di belakangnya memegangi bahunya, memaksanya duduk tegak. Dengan tangan gemetar, dia mengambil pulpen yang disodorkan pengacaranya di sisi sana. Dia menandatangani dokumen itu. Coretan tinta itu adalah penutup dari bab tergelap dalam hidupku. Selamat tinggal, Arya, ucapku. Aku meletakkan gagang telepon tanpa menunggu balasannya. Aku berdiri, merapikan gaun sutraku, dan berbalik. Aku tidak menoleh lagi, meskipun aku tahu dia masih menempelkan wajahnya di kaca, memanggil namaku dalam diam. Saat aku melangkah keluar dari gedung penjara, matahari sore Jakarta menyambutku. Langit berwarna jingga keemasan, sangat indah. Udara terasa segar, bebas dari bau apek masa lalu. Pak Salim sudah membukakan pintu mobil. Kemana kita sekarang, Bu Dokter? Tanyanya dengan senyum ramah. Aku masuk ke dalam mobil, menyandarkan punggungku di jok kulit yang empuk. Aku membuka ponselku, melihat agenda untuk besok. Rapat ekspansi ke Singapura, makan siang dengan Menteri Kesehatan, dan kencan buta yang diatur oleh sahabatku dengan seorang arsitek ternama, pria yang kudengar sangat menghargai wanita mandiri. Aku tersenyum. Senyum yang tulus. Senyum Dokter Kirana Larasati yang utuh kembali. Ke depan, Pak Salim. Jawabku mantap. Kita jalan terus ke depan. Jangan pernah lihat kaca spion lagi. Mobil melaju membelah jalanan ibu kota, membawa serta seorang wanita yang pernah dianggap beban, namun kini menjadi ratu di kerajaannya sendiri. Diagnosis akhir, sembuh total. Prognosis masa depan, cemerlang.